Kakak kecil, minum lagi sedikit, ha? Jangan Bapak Liu. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika saya minum lagi, saya akan mabuk. Aduh, bukankah lebih baik jika mabuk? Jika mabuk, kita bisa pergi ke hotel. Siapa yang mau ke hotel denganmu? Kakak kecil, kau mau minum atau tidak? Sialan. Kau, pergi sana. Lan Kexin, kau tunggu saja. Malam ini, aku pasti akan menidurimu. Halo Yesu. Bukankah kita sudah sepakat untuk merayakan kedatanganku? Saya sudah sampai di Dihau Grand Hotel. Kamu di mana? Hei, Kamu, apakah kamu pengemudi ojek online yang kupesan? pengemudi ojek online apa? Cepat pergi. Kamu salah orang ya, Nona? Hei, jangan muntah di mobilku. Jangan banyak omong denganku. Jika tidak pergi, aku akan melaporkanmu. Hei, Nona. Hei, Nona. Bukan, kamu tinggal di mana? Halo? Aduh. Hei, Nona. Hei, pelan-pelan. Panas sekali. Hei. Nona, kamu. Panas sekali. Hei, Nona. Bersikaplah lebih sopan. Nona. Hei, bantu aku lepas. Aku bantu kamu lepas. Hei. Hei. Nona, jangan begitu. Hei. Ah, kamu siapa? Hei. Kenapa kamu ada di ranjangku? Aku bilang, apa kamu harus sekuat itu? Hei, tadi malam kamu mabuk dan naik mobilku. Aku dengan baik hati membawamu kembali. Kamu menganggapku sebagai sopir taksi saja sudah cukup, malah memuntahi seluruh mobilku. Kamulah yang secara paksa melecehkanku. Tadi malam, aku bersama Liu Fang, putra bungsu Tiansheng Group, membahas proyek besar di hotel. Lalu aku dipaksa minum 3 sampai 5 botol alkohol. Kepalaku mulai pusing. Bajingan itu ingin mengambil kesempatan saat aku mabuk, lalu berbuat tidak senonoh padaku. Sialan. Hei, Jadi kamu mengambil keuntungan dari kesulitanku. Kamu memanfaatkan diriku. saya tidak memanfaatkan situasi. Saya ini orang yang jujur. Kamu melakukan itu padaku semalam. Saya harus mengadu pada siapa? Kamu. Pertama kalinya saya begitu saja diserahkan pada orang asing. Padahal saya yang bersikeras untuk tidur dengannya. Ini benar-benar konyol sekali. Hei, kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab padaku kan? Bertanggung jawab? Kamu bercanda, seharusnya kamu yang bertanggung jawab padaku, kan? Hei, bukan. Astaga, apa yang kamu lakukan? Ini 12.500.000 rupiah. Ambil ini. Mulai sekarang. Masalah ini simpan rapat-rapat. Hanya kita berdua yang tahu. Jangan ada yang memberitahu siapapun. Bukan. Apa maksudmu? Kamu pikir dengan 12.500.000 rupiah bisa membuatku pergi begitu saja? Semalam saya sudah bekerja keras. Hanya seharga 12.500.000 rupiah. Kamu tidak tahu malu. Mata keranjang. Hei, Siapa namamu? Li Xiangyang. Kenapa? Kamu mau menikah denganku? Kamu. Benar-benar tidak tahu malu. Tadi malam kamu pakai itu tidak? Yang mana? Astaga, apa kamu seorang wanita? Melihat kemana itu? Li Xiangyang. Saya peringatkan kamu, saya adalah putri sulung keluarga Lan Kexin. Jangan sampai saya melihatmu lagi. Halo kakek. Apa? Liu Fang ingin mengajakku makan siang? Membicarakan kerjasama? Baik, aku tahu. Liu Fang, aku tidak percaya. Di siang bolong begini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Lan Kexin? Tenang saja, mulai sekarang aku Raja Balairung Agung akan melindungimu. Salam hormat yang mulia. Sudah berapa kali kukatakan, ini Longcheng, bukan wilayah selatan. Jangan mudah berlutut. Nanti orang akan mengira kalian sedang berakting. Anda adalah penguasa Balairung Agung.
organisasi perdagangan global teratas yang menguasai setengah kekayaan dunia. Sekarang Anda pulang kampung. Mengapa tidak pergi ke villa mewah yang bawahan siapkan untuk Anda dan malah harus tinggal di tempat seperti ini? Aku dan ibuku sudah tinggal di sini sejak kecil. Tidak kalah dari istana emas yang kau siapkan itu. Tapi Yang Mulia, Anda tidak aman di sini sendirian. Kudengar semalam Anda tidak datang ke pesta penyambutan dan dibawa pergi oleh seorang wanita cantik. Apa yang bisa terjadi padaku? Oh iya, pergilah dan selidiki untukku. Nona sulung keluarga Lan Kexin. Jika tidak ada halangan, dia akan menjadi Nyonya Pavilion Agung. Nyonya, Yang Mulia masih perlu menggunakan informasi Pavilion Agung. Apakah di dunia ini masih ada wanita yang tidak Anda pahami? Jangan banyak omong, cepat lakukan. Dalam 10 menit, aku ingin melihat semua data Lan Kexin. Baik Yang Mulia. Lan Kexin, lulusan Universitas Ganda A, presiden wanita cantik yang tegas, mantan pacar Nol. Jadi semalam... Yes you. Lan Kexin, ada di mana sekarang? Nona Lan sedang bernegosiasi kerjasama dengan Liu Fang, putra bungsu grup Tiansheng. Baik, saya mengerti. Kamu, pergilah dulu. Baik tuanku. Kalian semua sampah? Kemarin bahkan seorang wanita mabuk pun tidak bisa kalian tangkap. Lebih baik aku memelihara beberapa anjing daripada kalian. Hamba pantas mati. Tuan muda, ini sudah lewat 30 menit. Apakah wanita jalang Lan Kexin itu masih berani kembali? Dia pasti akan datang. Karena proyek ini adalah harapan terakhir keluarga Lan. Oh, Kexin, akhirnya kamu datang. Ayo, 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 duduklah. Mari kita minum beberapa gelas. Pak Liu, kita di sini untuk membicarakan kerjasama. Jika terlalu banyak minum dan pikiran tidak jernih, bukankah itu tidak baik? Aku sepenuhnya milikmu. Apa yang kamu khawatirkan? Liu Fang, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Proyek ini tidak jadi aku ambil. Aduh, Liu Fang, kamu tidak tahu malu. Kemarin kamu berhasil lolos. Hari ini kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Selama kamu mau menemaniku semalam, kerjasama apapun yang kamu inginkan, akan kuberi. Kurasa lebih baik kamu menyetujuiku saja. Hehe. Berani menyentuh wanitaku, mencari mati. Liu Fang, kamu tidak tahu malu. Kamu siapa, bocah? Berani-beraninya mengacaukan rencanaku, Liu Fang? Dia adalah tunanganku. Tunangan? Haha, cuma begitu? Pakai celana pendek dan sandal jepit? Masih tunangan? Hahaha. Li Xiangyang, kita pergi. Hentikan dia. Liu Fang, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bergerak. Anak ini bekerja apa? Pekerjaanku tidak pantas kamu ketahui. Oh, tidak pantas tahu? Menurutku kamu? Hahaha. Menurutku kamu sebaiknya putus saja dengan pria parasit ini secepatnya dan bersamaku saja. Dengan siapa aku berhubungan bukan urusanmu. Bocah ini kurang gizi. Berani bilang aku tidak bagus, akan kutendang kamu sampai mati. Oh, berani melawan? Hentikan. Kamu siapa, bocah? Berani tidak menghormati tuan kami? Bunuh dia. Kamu... Yes you, kenapa kalian datang? Ini pasti Nyonya besar kan? Yes you, siapa yang mengizinkan kalian bertindak sendiri? Saya, Yang Mulia, ini semua demi agar Anda segera menikahi istri Anda dan segera kembali ke Istana Agung. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku tidak ingin mengambil alih Istana Agung sekarang. Tapi saya sudah mengirim pesan grup, para petinggi dari seluruh dunia sedang bergegas menuju Kota Naga, dan mereka semua ingin menghadap Yang Mulia. Sudah kubilang, bersikaplah lebih sederhana. Apakah aku harus menarik telingamu agar kamu mengerti? Cepat pergi dari sini. Baiklah, aku pergi sekarang. Hahaha. Tuan yang terhormat, aku ini penguasa di sini. Mencari figuran untuk berakting di sini. Percaya atau tidak, aku akan mengajarimu cara bersikap. Kau tidak percaya. Aktor yang kau sewa itu begitu berlebihan, siapa yang akan percaya? Kau juga tidak percaya. Yeshu ini, mengapa harus membuat keramaian sebesar ini? Ternyata cuma seorang aktor, calon suami palsu. Kexin, aku sarankan kau mengikutiku saja. Kexin, cukup beri aku satu ciuman. Aku jamin, semua bisnis Tiansheng Group akan menjadi milik keluarga Lanmu. Masih ingin mencium wanitaku? Kau adalah orang yang paling sombong yang pernah aku temui. Kau benar-benar tidak tahu diri? Uang 4.000 rupiah ini, setelah dikurangi biaya aktor, pergi sejauh mungkin. Kau itu siapa? Berani menantangku? Kau, apa yang kau tunggu? Pegang dia. Menjauhlah dari Lan Kexin. Jika tidak, keluarga Liu akan dihapus dari Longcheng. Kau berani mengancamku? Akan kuberitahu, aku akan membuatmu tidak melihat Longcheng matahari esok hari. Masih berani membantah? Li Xiangyang, sudahlah. Sudah begini saja? Kalau begitu, bukankah nanti setiap orang berani menentangku? Baik. Lepaskan aku.
aku bisa melepaskanmu. Tapi bagaimana dengan kontrak keluarga Lan? Baik. Aku tanda tangan. Ada orang di sana. Cepat bawa kontraknya. Beres, istriku. Jangan panggil aku istrimu. Kenapa tidak boleh memanggil istriku? Bukankah kamu bilang aku tunanganmu? Lagi pula, kita sudah melakukan itu. Masih tidak boleh panggil istri ya? Apakah Itu. kamu ingin? Setelah memanfaatkan seseorang sepenuhnya, lalu tidak bertanggung jawab? Melakukan itu pasti berarti istri. Ayo pergi. Terima kasih telah membantuku dan juga membantuku mendapatkan kerjasama ini. Namun, Tiansheng Group mereka sangat mengerikan. Dengan sifat mereka yang seperti itu, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Keluarga sendiri tidak perlu berterima kasih. Cukup bantu aku melahirkan beberapa anak saja. Kamu bermimpi. Ini 100.000 yuan, tidak ada kata sandi. Cukup untuk hidupmu sebentar. Bukan begitu istriku, kamu hanya ingin menyingkirkan aku seperti itu? Aduh, Aku hanya bercanda denganmu, kan? aku memberimu 3 aturan. Pertama, setelah ini tidak boleh masuk kamarku tanpa izin. Kedua, biarkan keluarga Liu menghilang dari kota Longcheng. Sekalian biarkan Tiansheng Group juga menghilang. Ketiga, biarkan beberapa konglomerat besar di luar negeri mengatur beberapa pesanan besar senilai jutaan untuk Lan Kexin. Tiansheng Group itu kan properti Anda. Anda ingin properti Anda bangkrut? Ada apa ini? 3 tahun lalu, terlalu banyak hal terjadi. Grup Tiansheng baru saja diakuisisi oleh Aula Agung. Saya Yesiu adalah pengendali utama di balik grup Tiansheng, dan Anda adalah bos terbesar. Oh, berapa nilai pasarnya? 100 miliar rupiah, uang receh. 100 miliar rupiah. Anda berani membiarkannya masuk Aula Agung? Sekarang tidak bernilai 200 triliun rupiah juga berani masuk Aula Agung? Saya kan sedang tidak ada kerjaan, mengumpulkan beberapa pengikut kecil. Baiklah, lain kali lebih hati-hati saat merekrut bawahan. Begini saja, nasib keluarga Liu, biarkan Lan Kexin yang memutuskan. Sedangkan grup Tiansheng akan diberikan sebagai hadiah sambutan kepada Lan Kexin. Mengerti? Akan segera diatur. Saya sebagai penguasa, akan pergi makan siang lagi, lapar sekali saya. Li Xiangyang, Oh, lu tahu. Hei, teman lama, sudah lama tidak bertemu. memang sudah lama tidak bertemu. Ku dengar demi mencari uang untuk pengobatan ibumu, kau pergi ke luar negeri untuk menambang batu bara. Bukankah kau sudah mati? Menambang batu bara di luar negeri, dan sudah mati? Hahaha, Hei, kamu mau apa? Kotor sekali. Li Xiangyang, di tempat umum seperti ini, bisakah kau menjaga penampilanmu? Baju pacarku ini, harganya mencapai puluhan juta rupiah. Bisakah kau menggantinya? kalau baju kotor tinggal dicuci saja. Sini. Duduklah. Kita kan teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Mari kita bercerita nostalgia. Bercerita nostalgia? Li Xiangyang, sekarang kau bekerja sebagai apa? Oh, aku berencana pensiun dini. Dan di rumah menemani istri dengan baik. Menjadi suami pengangguran terdengar begitu hebat. Punya rumah? Punya mobil? Aku masih tinggal di tempat yang dulu. Tepatnya di... Cukup. Aku sekarang adalah manajer umum anak perusahaan Tiansheng Group. Dasar orang rendahan sepertimu, tidak pantas bicara denganku. Kau bilang aku rendahan? Lu tahu, kita kan teman sekelas. Tidak perlu begitu kan? Kau memakai pakaian murahan. Seluruh pakaianmu tidak sampai 200 ribu rupiah, masih berani mengaku temanku? Benar-benar tidak tahu malu. Hei, lu tahu, saya masih berpikir kita berdua setidaknya pernah sekelas. Kalau ada kesulitan di kemudian hari, masih bisa saling membantu, tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Saling membantu saya, Li Xiangyang. Kalau tidak ada cermin, cobalah berkaca pada diri sendiri. Betapa tidak bergunanya, pandai sekali membual. Saya sudah kenyang. Bos, Tunggu, Li Xiangyang. Dulu kamu masih berutang 2.000 yuan padaku. Saya ingat dengan sangat jelas. 2.000 yuan. Sampai sekarang berapa nilainya? Pasti sekitar 200 juta rupiah, kan? bukan. Kapan saya berutang 2.000 yuan padamu? Ibumu sakit. Kamu datang ke rumahku untuk meminta 2.000 yuan. Kamu lupa. Saya ingat dengan sangat jelas. Jika saya tidak salah ingat, 2.000 yuan itu adalah uang santunan karena ayah saya terluka di lokasi konstruksimu, kan? Saya malas berdebat denganmu. Tunggu. Kalau kamu tidak membayar utang hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini hari ini. Berapa utangnya padamu? Siapa kamu? Dia tunangan saya. Berapa banyak uang yang dia utang padamu? Akan saya lunasi. Sayang,
Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak berutang uang padanya. Aduh, Li Xiangyang. Pantas saja kamu begitu sombong ya. Ternyata kamu memang menempel pada nyonya kaya. Hamha. Kamu berutang 200 juta rupiah padaku. Bayar sekarang. Pergi. Jangan pernah muncul di depan dia lagi. Astaga, benarkah ini? Aku benar-benar tidak berutang uang padanya. Kenapa kamu malah mau memberinya uang? Dia sudah menindasmu seperti itu. Kamu masih bisa diam saja. Kamu ini masih pantas disebut laki-laki. Aduh, soal apakah aku laki-laki? Bukankah kamu sendiri sudah membuktikannya? Kamu benar-benar pandai merayu. Ternyata memang tidak ada pria yang bisa dipercaya. Kamu gadis kaya? Ngapain datang ke warung mie kecil begini? Jangan-jangan karena bagimu sehari tak bertemu denganku, serasa bertahun-tahun. Sengaja datang mencariku. Kamu sepertinya sangat butuh uang ya. Kurang uang? Tidak. Apa aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? 200 juta rupiah. Mau tidak? Apa kamu tahu, jika kamu bicara seperti itu bisa dengan mudah membuat orang membayangkan yang tidak-tidak dan menimbulkan arti yang tidak baik. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi ada bantuan yang ingin aku minta darimu. Bantuan itu mudah saja. Ayo, kita bicarakan di luar. Ada apa mencariku terburu-buru? Kakekku bilang dia ingin bertemu denganmu. Jika tidak, dia akan memutuskan hubungan denganku. Pasti karena takut masalah kontrak itu menyinggung Liu Fang. Kalau begitu, bantu aku sekali lagi. Temui kakekku. Aku. Ayo berangkat. Aku akan membantumu membereskannya. Kakek, aku pulang. Oh. Kamu itu orang palsu yang dicari Keksin? Kakek, namaku Li Xiangyang, bukan orang palsu. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu sungguh berani. Berani memukul Tuan Muda Liu Fang. Membuat keluarga kami kesusahan. Kakek, dia yang lebih dulu berniat buruk pada Keksin. Perlakuan saya padanya sudah sangat murah hati. Diam. Masalah keluarga kami bukan urusan orang luar untuk berkomentar. Duh, kakek. Tenangkan diri, kakek. Kontrak ini, kita tidak perlu menerimanya saja. Apa yang kamu tahu? Keluarga Lan kita. Semuanya bergantung pada kontrak ini untuk bertahan hidup. Tuan Muda Liu Fang itu, dia adalah orang yang luar biasa. Kalian akhirnya bersama, dan dia merusaknya semua. Menurutmu bagaimana ini? Oh, angin apa yang membawamu kemari? Kami tidak tahu tentang kejadian hari ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami membiarkanmu menderita ketidakadilan sebesar ini? Pelaku utama ini, kami sama sekali tidak mengenalnya. Sekarang saya umumkan, semua aset Tiansheng Group akan saya serahkan tanpa syarat kepada Lan Kexin. Diberikan padaku? Hahaha. Tuan Liu, apakah Anda bilang Anda ingin menyerahkan aset yang begitu hebat tanpa syarat kepada kakakku? Diam. Tuan Muda Liu, Anda tidak bercanda kan? Saya benar-benar menyesal. Saya harap bisa mendapatkan pengampunan dari Nona Lan. Baik. Maafkan. Pengampunan Anda tidak cukup. Nona Lan sendiri yang harus memaafkan. Baiklah, meskipun apa yang Liu Fang lakukan memang tidak tahu malu, karena kamu sudah meminta maaf secara langsung, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Aduh, terima kasih Nona Lan. Terima kasih Nona Lan. Anda memiliki hati yang besar. Terima kasih Nona Lan. Akan kuberitahu, dia wanita yang diincar oleh atasan. Sebaiknya kau jangan macam-macam dengannya. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hari ini suasana hatiku sangat baik. Keluarga Lan mengadakan jamuan besar. Mari kita bersulang sampai mabuk. Sedangkan untuk barang palsu ini, usir dia. Kakek tidak tahu berterima kasih, ya. Tiansheng Group diberikan kepada keluarga Lan, itu semua berkat usahaku. Jujur saja, aku adalah atasan super itu. Aku menyukai Lan Kexin. Kau tidak takut perkataanmu itu tidak terbukti. Orang, usir dia dari sini. Salam Tuan. Tuan, Kau lagi-lagi membuat masalah? Kalau begitu, aku akan mengusir mereka. Jangan. Kakek, Anda adalah besan kan? Ini daftar mahar, silakan diperiksa. Pilih hari yang baik untuk melamar dan menikah. melamar dan menikah? Kau siapa? Lupa memperkenalkan diri, aku adalah bawahan Tuan. Cukup. 1 kapal pesiar mewah, 100 helikopter pribadi, 100 pesawat jet penumpang besar, 500 hektar perkebunan pribadi, 50 pulau resor pribadi, 100 ton emas. Apa kau mengira aku bodoh? Pergi dari sini.
Kakek, jangan terlalu bersemangat. Ini semua bagi kami hanyalah sebagian kecil saja. Dasar orang aneh dari mana? Selalu saja berakting di keluarga Lan. Pergi sana. Kakek, jangan. Kami benar-benar datang untuk melamar. Sudah cukup belum bikin ributnya? Jangan mempermalukan aku di sini. Kalau calon besan tidak percaya, bagaimana kalau kita kirim semua pesawat, kapal pesiar, dan yang lainnya? Menurut Anda bisa? Bisa apa? Aku beri waktu 5 detik, menghilang dari hadapanku. Kalau tidak, pergi sana. Ini acting apa lagi? Pergi begitu saja? Para idiot ini datang sesuka hati. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Beri mereka semangkuk nasi. Setelah makan pergi sana. Kakek, bagaimanapun juga dia adalah tunanganku. Bagaimana kakek bisa mengatakan dia idiot? Yang palsu? Apa itu tunangan? Anak ini menyewa orang untuk berakting di rumah. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kakek tenang saja, aku tahu batasan. Bukankah kakek sudah janji dengan Paman Liu dari sebelah untuk bermain catur bersama? Cepatlah pergi. Semakin tampan seorang pria, semakin pandai ia menipu uang. Kamu harus lebih berhati-hati. Keksin, sudah waktunya bangun. Hari ini adalah hari pertamamu menjabat sebagai CEO grup Tiansheng. Tidak boleh bangun kesiangan lagi. Mengapa ada 4 kaki? Dan berbulu? Keksin, siapa pria di tempat tidur ini? Pria apa? Lihat sendiri. Ah, Li Xiangyang. Ada apa istriku? Bukankah aku menyuruhmu tidur di lantai? Mengapa kamu ada di sini? Tadi malam kamu terlalu bersemangat. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Astaga. Salahmu karena tadi malam tidak tidur dengan benar. Kamu menendang selimut. Aku awalnya hanya ingin menyelimutimu. Siapa tahu kamu langsung memelukku. Aku tidak bisa melepaskan diri. Minggir dariku. Kalian tidur bersama tadi malam? Bukan, tidak seperti yang kakek kira. Dia juga tidak tidur nyenyak 2 malam yang lalu. Kalian juga bersama 2 hari yang lalu? Tidak. Pergi kau dari sini. Aduh. Aduh, Li Xiangyang, apa? Uang tutup mulut itu sia-sia? Kamu anak berandal, berani-beraninya tidur dengan cucuku. Cepat keluar. Kakek, yang kemarin lusa bukan salahnya. Itu semua. Liu Fang, dia memaksaku minum. Aku lalu. Cepat diam. Wendong, pergi pukul dia. Kakek, Dasar pecundang. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Kau. Hei, Ada masalah besar. Keuangan Tiansheng Group bermasalah. Jangan bicara soal nilai pasar 50 miliar. Di pembukuan bahkan tidak ada 1 juta. Utang tidak bisa dibayar. Piutang tidak bisa ditarik. Perusahaan sekarang hanyalah cangkang kosong. utang. Berapa jumlahnya? 10 triliun rupiah. Pantas saja mereka menyerahkan grup ini kepada kita. Ternyata mereka menggali lubang agar kita terjatuh ke dalamnya. Apakah masih ada cara untuk memperbaikinya? Bagaimana kalau kita kembalikan grup ini kepada Liu Fang sekarang? Menurutmu bisa tidak? Liu Fang tidak bisa ditemukan. Nomor teleponnya tidak aktif. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu menyinggung Liu Fang, keluarga Lan kita tidak akan menghadapi masalah ini. Aduh, semuanya sudah berakhir. aku juga tidak tahu, kakek. Kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, aku akan menjualmu. Tuan besar, aku bisa menyelamatkan keluarga Lan. Kamu bisa menyelamatkan keluarga Lan? Apa kamu tahu 10 triliun rupiah itu berapa banyak? Itu bisa menindih 100 orang sepertimu sampai mati. Begini, aku akan bersumpah padamu, jika aku tidak bisa menyelamatkan keluarga Lan, lakukan saja apapun yang kamu mau kepadaku. Baik. Jika bisa, saya tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Saya punya satu permintaan lagi. Saya ingin menikah dengan Lan Kexin. Saya tidak ingin wanita saya menangis. Saya hanya ingin wanita saya tersenyum. Jika kamu mau, saya bisa memberikan seluruh dunia padamu. Aktor figuran aneh ini. Cukup romantis juga. Kexin, tunggu sebentar. Hei, Li Xiangyang, tunggu sebentar. Li Xiangyang, tunggu sebentar. Wah, kenapa istriku mengejarku? Sudah merindukanku secepat ini? Beraninya kamu bertaruh dengan kakekku? Itu 50 miliar rupiah. Ah, itu cuma masalah satu telepon saja. Hei,
Kalian para aktor figuran, kenapa suka sekali berhayal dan membual? Kalau begitu, buktikan padaku. Pulsa sudah habis, sayang. Cuma begitu, kau masih mau menyelamatkan keluarga Lan kami. Nih, masukkan nomornya untukku. Bertemu denganmu, aku benar-benar sial berkali-kali, bukan hanya ikut terjerumus, bahkan harus mengisikan pulsa untukmu. Sudah masuk, sayang. Li Xiangyang, bukankah sudah kuberikan kau 200 juta rupiah? Bawalah uang itu dan tinggalkan Longcheng. Lagi pula, kakekku juga tidak percaya padamu. Sayang. Percayalah padaku. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Siapa itu? Saya tidak tahu Tuan Agung berkenan datang. Bisakah kau tidak langsung berlutut setiap kali melihatku? Begitu melihat Tuan Agung, rasanya tidak nyaman kalau tidak berlutut. Menurutku otakmu ada masalah. Sudah, duduklah. Mengapa Tiansheng Group memiliki utang 50 miliar rupiah? Saya juga tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu, Liu Fang mengetahui identitas saya dan memberiku 200 miliar rupiah. Lalu, saya setuju dia bergabung dengan Supreme Hall. Mohon maafkan Yang Mulia. Hanya dengan 200 miliar rupiah, kau mengangkatnya sebagai bawahan. Sudahlah, hal itu sudah terjadi. Nanti, lebih berhati-hatilah saat menerima bawahan. Terima kasih Yang Mulia. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Peringkat aset Tianxing Group, meskipun tidak masuk 5 besar, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Belilah dan berikan kepada Lan Kexin. Yang Mulia, pengendali di balik perusahaan ini sebenarnya juga saya. Kalau begitu, semakin mudah. Berikan kepada Lan Kexin. Tidak masalah. Aneh sekali. Masalahnya tiba-tiba saja terselesaikan dengan sempurna, dan kakek saya bilang ingin bertemu denganmu. Tapi jangan khawatir, kali ini dia pasti tidak akan membuatmu kesulitan. Baik, saya akan segera ke sana. Anak ini cukup efisien kerjanya. Aduh, seperti mimpi saja. Tidak sampai setengah hari ini, Tianxing Group telah berinvestasi dan bahkan menjadikan kita pemegang saham utama, juga secara khusus menunjukmu sebagai presiden direktur. Kakek, katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyelesaikannya? Kamu akan segera tahu. Pak Tua, masalahnya sudah beres? Bisakah saya dan Kexin memilih hari baik untuk pernikahan kami? Hari ini saya sengaja memanggilmu kemari, justru untuk memintamu menjaga jarak dengan Kexin dan merahasiakan masalah ini. Tentang kau mempermalukanku sebelumnya, aku masih mengingatnya. Pertama, sujud dan minta maaf kepada tuan muda ini, lalu merangkaklah melewati selangkangan tuan muda ini. Kakek, bukankah kakek bilang jika ini tidak ada hubungannya dengan Li Xiangyang, kakek tidak akan mempermasalahkannya? Jangan ikut campur masalah ini. Li Xiangyang, apa kamu tidak tahu malu? Kalau kali ini aku tidak menghubungi teman baikku, tapi masalah ini akan gagal begitu saja, kan? Sudah mengerti atau belum? Pahlawannya adalah cucuku dan tuan muda keluarga Feng. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Wendong, berikan dia pelajaran. Telepon tuan mudamu, Feng Shao, dan lihat sebenarnya apa yang terjadi. Feng Shao, investasi keluarga Lan kita di grup Tianxing kali ini, kamu yang mengurusnya kan? Kalau begitu, siapa yang mengurusnya? Orang misterius? Kexin, akhir-akhir ini kamu sedang menjalin hubungan dengan siapa? Cepat ceritakan pada kakek. Dengan saya, sudah jelas kan? Dasar penipu ulung ini, apa yang kamu campuri? Pergi! Oh, Kexin, jika bukan karena kamu juga anggota keluarga Lan, meskipun ada 100 keluarga Lan, aku bisa memusnahkannya dalam sekejap. Kamu... Kexin, kamu yang urus masalah ini. Jika aku melihat anak ini lagi, aku akan mematahkan kakinya. Belum pernah aku melihat orang yang suka menyombongkan diri, dan tanpa berpikir dua kali, seperti orang bodoh ini. Li Xiangyang, aku memberimu 100 juta rupiah untuk menjadi pengawal pribadiku yang tidak pernah pergi dari sisiku. Lan Kexin, 100 juta rupiah sudah bisa menyewa semua pengawal di Longcheng.
Kakek tidak akan setuju dengan tindakan sembrono seperti ini. Keluarga Lan sekarang adalah pemegang saham utama Tian Group, dan mereka memintaku untuk menjadi CEO, jadi, apa masalahnya jika aku menghabiskan 100 juta rupiah untuk menyewa seorang pengawal? Keksin, aku tidak punya konsep tentang uang. Bodoh, kakek tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadilah pengawalku, setidaknya aku bisa melindungimu. Pengawal pribadi? Tidak pernah pergi dari sisi? Apakah itu jenis yang harus ikut mandi juga? Aku setuju menjadi pengawalmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Astaga, kacau, tidak bisa dipercaya. Jika terlibat dengan orang seperti itu, keluarga Lan cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Lan Kexin, aku peringatkan kamu, Li Xiangyang itu harus disingkirkan. Kau... Masalah kau menyerahkanku kepada Feng Tian itu, aku belum selesaikan denganmu. Besok aku akan pergi ke grup Tianxing. Dia sekarang adalah pengawal pribadiku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Hei, kakak Xiao Yue. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa di ranjangmu ada rambut? Rambutku. Apakah rambutmu sepanjang ini? Di kamarmu ini? Apakah ada wanita yang datang? Apakah dia juga tidur di ranjang ini? Bukan, aku... Adik Xiangyang, kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Rumah kita di Kota Naga, kamar ini selalu aku yang membersihkan. Meskipun kita tumbuh bersama sejak kecil, tapi akhir-akhir ini aku sering melihatmu pulang larut malam. Dan juga melihatmu keluar masuk keluarga Lan. Katakan, apakah kamu menjadi gigolo? Bukan, kakak. Kamu salah paham. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak salah paham padamu. Pekerjaan ini hanya sesaat dan sangat merusak tubuh. Kakak memberanikan diri memberitahumu, nanti aku akan menafkahimu. Di dapur ada sup ikan, makanlah untuk memulihkan tubuhmu. Kakak Xiao Yue, aku punya pekerjaan yang layak, dan gajiku puluhan miliar rupiah per tahun. Tidak kusangka kau benar-benar menjadi gigolo. Bukan. Kalau kamu berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini adalah hari pengangkatan presdir baru. Kalian semua harus benar-benar fokus. Yang membawa karung seperti ini, usir mereka semua keluar. Sebaiknya, kau perjelas dulu, aku adalah pengawal pribadi Presdirlan. Sudah kubilang, identitasku akan membuat kalian terkejut. Manajer Li, apa aku pernah bilang orang gelandangan dan anjing dilarang masuk? Ada apa? Kau sudah diberi muka ya? Mau lewat ya? Boleh. Merangkak di bawah selangkangan tuan muda ini, baru aku akan membiarkanmu lewat. Baiklah. Hehehe. Ayo. Aduh. Jangan sentuh aku. Bu, astaga, aku tahu kok. Baiklah, baik itu Tuan Naga atau Tuan Liu, aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Pernikahanku, aku yang memutuskan sendiri. Hei, istriku, aku pulang. Kenapa kamu membawa karung ini? Ini bukan sampah. Ini adalah seluruh kekayaanku. Karena kamu adalah pengawalku, bisakah kamu sedikit memperhatikan penampilanmu? Nanti kalau kita menghadiri pesta atau semacamnya, kamu berpakaian seperti ini, bukankah itu akan membuatku malu? Oh, baiklah. Apapun yang istriku ingin aku kenakan, akan aku kenakan untukmu. Sudah. Dengan temperamenmu ini, meski memakai merek ternama pun tetap terlihat seperti berandalan. Ibuku bilang dia sudah kembali dari perjalanan, katanya aku punya tunangan dan dia ingin bertemu denganmu. Ibu mertua sudah kembali? Kalau begitu, aku harus mempersiapkan diri dengan baik untuk memberinya hadiah besar. Tidak perlu menyiapkan hadiah apapun, cukup kamu tidak berbicara saja. Dosa apa yang telah kuperbuat, sampai harus memilih dia sebagai tunanganku? Keksin, anak itu, kenapa belum pulang juga? Bibi, jangan marah. Kakak sepupu mungkin terjebak macet di jalan. Bagaimana aku tidak bisa marah? Dari sekian banyak pemuda kaya di kota Longcheng, Keksin, kenapa dia tidak menyukai yang lain, malah menyukai si miskin yang hanya figuran itu? Bu, Aku kesal sekali. Benar-benar kesal sekali. Bu, aku pulang. Oh, kamu masih tahu jalan pulang? Dia tunanganmu itu? Si figuran itu? Bu, aku. Sekarang saya adalah pengawal Kesin. Jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga Kesin dengan baik mulai sekarang. Nak, kamu anak miskin yang tidak jelas asalnya. Apa hakmu untuk menikahi putriku? Betul, saya dengar dari Kak Wendong, anak miskin ini hanya membuat masalah bagi keluarga Lan kami. Tidak, Li Xiangyang selalu membantuku. Saya bisa menjadi presiden direktur berkat bantuannya. Kamu bisa menjadi presiden direktur grup Tianxing? Itu berkat dia? Ya, Bagaimana mungkin Li Xiangyang yang membantu? Dia hanya anak miskin. Kak, cepat usir dia. Wendong, dia sekarang tunanganku. Sudah, jangan bertengkar. Kesin, cepat usir dia. Pengawal seperti apa yang kamu inginkan, ibu akan mencarikannya untukmu. Bu, saya tidak setuju dengan ini. Kamu
Apa bagusnya Li Xiang yang ini? Jika kamu menikahi pria seperti ini, keluarga Lan kita akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Benar, Kak. Apa Kakak ingin menghancurkan keluarga Lan kita? Ibu, urusan pernikahanku aku yang akan putuskan. Sekalipun sulit, aku akan tetap menanggungnya. Dasar gadis tidak tahu diri. Memalukan saja. Ibu, masalah paling penting sekarang ini adalah pesta ulang tahun kakek. Benar. Kakekmu itu suka teko tanah liat Zisha. Jika kita memberinya teko Zisha kuno ini, Wendong, maka posisi pewaris pasti akan menjadi milikmu. Betul, sepupu. Kalau nanti kau jadi pewaris keluarga Lan, jangan lupakan aku ya. Sepupu Xiao Yu, sejak kecil kau memang yang paling manis. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih kakak Wendong. Tapi teko Zisha ini harganya mencapai 10 miliar rupiah dan sangat langka. Tapi sudah dibeli oleh tuan muda keluarga Song. Aduh. Lalu bagaimana dengan teko Zisha ini? Kalian berdua, kakak beradik, siapa yang bisa menyelesaikannya? Tuan muda Song itu suka bermain-main dan tidak serius, temperamennya kasar dan tidak peduli uang. Siapa yang bisa mendapatkan teko Zisha ini darinya? Biarkan Kesin saja yang pergi. Kakak Keksin lumayan cantik. Mungkin bisa memikat tuan muda Song. Tuan Muda Song terkenal sebagai pria mata keranjang. Aku tidak mau. Keksin. Kami melakukannya demi kebaikanmu. Jika tuan muda Song tertarik, nanti tidak hanya berhasil mendapatkan keuntungan besar, tapi juga tanpa mengeluarkan sepeser pun bisa mendapatkan teko tanah liat ungu kuno itu. Aku tidak akan pergi. Kalau mau mencari keuntungan sebesar itu, kamu saja yang cari. Bibi, lihatlah sepupuku. Dia membuatku serba salah. Sungguh niat baikku dianggap tidak berguna. Xiao Yu, Bibi tahu kamu berniat baik. Lan Keksin, pesta ulang tahun kakek, kamu juga harus memberikan sedikit kontribusi. Kalau begitu masalah teko tanah liat ungu ini, serahkan padamu saja. Lan Keksin, kamu jangan takut. Bukankah hanya teko tanah liat ungu? Aku akan bantu menyelesaikannya. Yesiu, teko tanah liat ungu berukir kuno itu dibeli oleh tuan muda keluarga Song. Kamu beli dan kirimkan ke keluarga Lan. Baik. Dasar orang miskin figuran. Pandai juga berakting. Kamu saja, bisakah membuat tuan muda Song dengan patuh mengantarkan teko tanah liat ungu itu? Betul, sok berlaga, membuat orang tertawa. Keksin, apakah kamu akan membiarkan pengawalmu ini membuat keributan di sini? Kenapa tidak segera mengusirnya? Kalau Keksin tidak mengusirmu, biar aku yang mengusirmu. Saya, Song Haotian dari keluarga Song, datang secara khusus untuk memberikan hadiah kuno kepada keluarga Lan, sebuah teko tanah liat ungu bernilai 5 juta rupiah. Oh, bukankah ini Tuan Muda Song? Kedatanganmu sungguh membuat keluarga Lan kami merasa terhormat. Hanya saja, apakah ini benar-benar teko tanah liat ungu untuk keluarga Lan kami? Tuan muda Song ini, apakah sikap acuhnya saat bertemu denganku terakhir kali? Hanyalah pura-pura? Pada kenyataannya dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Jadi, dia sengaja mengirim teko tanah liat ungu untuk menyenangkan hatiku? Tuan muda Song, Anda sungguh terlalu sopan. Kita baru bertemu sekali, sekarang sudah memberikan hadiah sebesar ini kepadaku. Ternyata ini untuk Nona Lan. Saya mohon maaf atas kejadian terakhir. Teko tanah liat ungu ini mohon Anda terima. Terima kasih Tuan muda Song. Sepertinya Xiao Yu sudah dewasa. Pesonanya masih memukau ya. Cih, apa kau tidak punya malu? Guci teh ini jelas-jelas aku yang menyuruh orang mengantarnya. Bagaimana bisa jadi darimu? Dasar miskin tidak tahu malu. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku dan Tuan muda Song sudah lama saling mengenal. Tuan muda Song pasti sengaja mengirimkannya kepadaku. Beberapa orang memang terlalu GR ya. Kau? Jangan berulah, Li Xiangyang. Keksin, percayalah padaku. Li Xiangyang, apalagi yang kau bantah? Tuan muda Song, apa benar Anda sengaja memberikannya kepada adik sepupuku Xiao Yu? Ini saya memang dipercaya untuk mengirimkannya ke keluarga Lan, tapi tentang untuk siapa, saya benar-benar tidak tahu. Ini tidak mungkin. Tuan muda Song, apa Anda tidak menyukaiku? Makanya sengaja mengirimkannya kepadaku? Anak ini berpakaian urakan. Apa yang dikatakannya pasti omong kosong. Lan Yu ini pasti punya hubungan dengan orang besar. Jika kita bisa mendekatinya, keluarga Song kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Betul, betul. Sekali bertemu sebelumnya, saya langsung jatuh hati pada Nona Lan Yu. Entah apakah Nona Lan Yu merasakan hal yang sama terhadap saya? Aduh, Tuan muda Song, kalau Anda berkata begitu, saya jadi agak malu. Mari kita mengobrol pelan-pelan. Dasar si miskin, apa yang kau lakukan? Beberapa orang memang sungguh tidak tahu malu ya. Kalau terus begini saya bisa muntah. Kau,
Menjijikkan. Beraninya kau berbicara begitu pada Nona Lanyu? Kulihat kau, anak kurang ajar ini, sudah bosan hidup ya? Saya sarankan, sebaiknya kau serahkan teko tanah liat ungu itu padaku. Jika tidak, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan pada keluarga Song. Hanya engkau? Hanya dengan celana pendek besar dan sandalmu itu, kemampuan apa yang kau miliki? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Li Xiangyang, masih berani adu mulut denganku di sini? Percaya atau tidak, kau yang akan menghadapi masalah besar. Baik, hari ini saya akan membuatmu tunduk sepenuhnya. Halo Yesu, dalam 3 menit, datanglah ke keluarga Lan. Cepat. Bukankah ini hanya peran figuran? Aktingnya lumayan bagus juga ya. Li Xiangyang, jangan berakting lagi. Kau pikir ini bisa diselesaikan hanya dengan menyewa beberapa figuran? Kau pergi saja dulu. Biarkan aku yang urus ini. Keksin, tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan membantumu melampiaskan amarah ini. Si miskin, apa engkau mau mati? Ya, Hei, lepaskan. Beraninya kau memukul orang. si miskin yang suka membual seperti ini memang pantas dipukul. Hentikan. Tuanku, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Guci teh ungu direbut mereka. Cepat rebut kembali untuk kakak iparmu. Baik. Hei, bagaimana bisa kalian merampas barang di depan umum seperti ini? Betul. Kau siapa? Beraninya kau melawan Song Hao Tian. Kau tidak ingin hidup lagi, ya? Kurasa yang tidak ingin hidup lagi itu kau. Berani-beraninya mengusik tuanku dari Balairung Agung. Apa? Ada apa ini? Figuran ini, dia adalah penguasa Balairung Agung? Tuan Song, jangan sampai tertipu oleh figuran ini. Dia berakting lagi. Betul. Dia sudah berakting berkali-kali. Siapa yang akan percaya? Bermain peran. Yesu, musnahkan keluarga Song dari Longcheng. Seluruh keluarganya dikirim ke Afrika untuk kerja paksa. Baik. Hahaha. Ternyata memang sandiwara ya. Kamu masih ingin memusnahkanku? Di seluruh Longcheng ini, tidak ada yang bisa mengguncang keluarga Song kami. Begitukah? 3, 2, 1. Halo ayah. Apa? Keluarga kami bangkrut dan harus dikirim ke Afrika? Yesu, bawa dia. Baik. Keluarga Song yang memiliki aset jutaan, ternyata bangkrut dalam sekejap? Mungkinkah kamu si pemuda miskin ini benar-benar orang besar? Ibu, bagaimana mungkin? Ini semua aktor yang dia panggil, sudah berakting berkali-kali. Siapa yang akan percaya ini? Sandiwara. Teko tanah liat ungu ini, memang aku yang meminta Tuan Muda Song untuk membawanya. Apakah ini asli atau palsu? Apakah tanah kalian tidak bisa membedakannya? Ini memang sangat berharga. Tetapi, ini diberikan kepada sepupu Xiao Yu, dan tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kalian orang-orang dari keluarga Lan benar-benar semakin tidak masuk akal memutarbalikkan fakta. Kau? Sudah Xiangyang, jangan bicara lagi. Bukan Keksin, kau percaya padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Yesu ini adalah tim andalanmu yang kau sewa. Sering membantumu berakting, ya? Keksin, kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Sudah. Wendong, cepat usir penipu ini dari sini. Keksin, hari ini aku juga lelah. Tenangkan dirimu sebentar. Aku akan datang mencarimu besok. Si Kumal, Bau, dan Miskin itu sudah pergi. Udara pun terasa lebih segar. Bukan begitu? Lan Keksin, aku memberitahumu, kau hanya ingin pengawal kan? Aku akan mencarikanmu beberapa pengawal yang kuat. Li Xiangyang itu, jelas sekali dia adalah pria yang lemah. Tidak bisa diandalkan. Bu, bisakah kau tidak mengurusiku? Aku tidak akan membiarkan Li Xiangyang meninggalkanku. Kau, aku ini ibumu. Sekarang aku tidak bisa mengurusimu lagi? Kak, besok adalah ulang tahun ke-70 kakek. Kau berencana memberi apa? Aku sudah menyiapkan teko tanah liat ungu ini. Wendong kau. Keksin, apa kamu tidak sadar diri? Tekonan tanah liat ungu ini, kami yang memberikannya, tidak ada hubungannya denganmu. Betul. Keksin,
Kalau besok kamu tidak membawa hadiah dan kakek jadi kesal lalu tidak memilihmu sebagai pewaris, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Adik sepupu Xiao Yu, ayo kita pergi. Tekonan tanah liat ungu seharga 10 juta rupiah ini memang terkenal kualitasnya. Tapi besok saat diberikan kepada kakek, dia pasti akan bertanya, ini dari mana? Keksin pasti akan mengambil pujian. Benar kakak sepupu. Kalau Keksin sampai disukai kakek, posisi pewaris ini bisa-bisa lepas. Sekarang bagaimana? Tekonan tanah liat ungu ini masih kita berikan? Tentu saja harus diberikan. Tapi yang harus diberikan adalah yang palsu. Besok setelah kakek menerima tekonan ini, dia akan sangat bahagia. Dan setelah tahu itu palsu, dia akan sangat kecewa. Dengan begitu, Keksin tidak akan ada yang merebut posisi pewaris ini dariku. Memberi yang palsu? Ide yang bagus? Kakek, selamat ulang tahun. Kami telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Dijamin kamu akan terkejut. Sebentar lagi akan sampai. Coba tebak, itu apa? Kejutan? Mungkinkah begitu? Hahaha. Kakek benar-benar pandai menebak. Itu adalah teko tanah liat Zisha kuno ini. Aduh, benar-benar Teko Zisha. Cepat berikan padaku agar bisa kulihat. Kakek, jangan terburu-buru. Teko Zisha masih di tangan Keksin. Sebentar lagi akan diantar kepada Anda. Ada apa dengan Keksin ini? Di acara sepenting ini, dia masih membuat orang tua menunggunya. Ini benar-benar tidak berbakti ya? Benar, kakakku ini jadi sombong sekali. Sudah berkali-kali ku bilang padanya sebelum pergi. Yang ini tidak pernah belajar dari pengalaman. Aduh, ada apa dengan Keksin ini? Kakek, selamat ulang tahun. Tadi kami sedikit terjebak macet di jalan. Jadi kami datang terlambat. Hei Keksin, ini pesta ulang tahun kakek. Kau terlambat itu sudahlah. Kenapa kau bawa juga orang miskin ini kemari? Apa kau sengaja ingin membuat kakek marah besar? Aduh Keksin, bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengusirnya? Ada apa ini? Tuan Lan, aku sudah membantu keluarga Lan berkali-kali. Kau tidak berterima kasih pun sudahlah. Kenapa kau terus-menerus ingin mengusirku? Hei, apa yang kamu bicarakan dengan omongan kosong seperti itu? Berani-beraninya membantah kakek? Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu benar-benar membawa pengemis tak dikenal ini ke sini? Kenapa tidak segera mengusirnya keluar? Kakek, bagaimanapun juga, Li Xiang yang sekarang adalah tunanganku. Bukankah kalian ini berlebihan? Kami ini keluarga terhormat. Keksin, bagaimana bisa kamu menikahi pemuda yang tidak punya apa-apa seperti ini? Dia benar-benar orang yang tidak pantas. Jangan biarkan dia berkeliaran di depanku. Pergi dari sini. Keksin, dengarkan, tentang keterlambatanmu, kakekmu bahkan tidak peduli. Tapi, kamu bergaul dengan pengemis figuran ini? Bagaimana bisa begitu? Suruh dia pergi. Jangan mengganggu pandangan kakekmu lagi. Kalian sekeluarga ini, Keksin harus menghadapi kalian. Sungguh sial nasibnya. Apa yang kamu katakan? Apa kamu tidak mau keluar dari sini? Mungkinkah kamu mau aku menyuruh orang menggotongmu keluar? Kakek, Bu, jangan begitu. Beberapa kali keluarga kita mengalami krisis. Untungnya ada Li Xiangyang yang membantu. Keksin, jangan bicara sembarangan. Apa hubungannya krisis keluarga Lan kita dengan Li Xiangyang ini? Di mana teko tanah liat ungu kuno itu? Cepat berikan padaku. Aku ingin melihatnya. Kakek, lihatlah. Ini adalah teko tanah liat ungu yang kami siapkan untuk kakek. Yang selalu kakek idam-idamkan. Ini hadiah ulang tahun dari kami untuk kakek. Astaga. Ini teko tanah liat ungu kuno itu. Aku belum pernah melihat barang aslinya. Ini terlihat sangat bagus. Senang kakek menyukainya. Li Xiangyang yang membantu, baru bisa mendapatkannya. Oh, si figuran itu? Anak itu sepertinya tidak punya kedudukan atau status. Dia punya kemampuan untuk mendapatkan teko tanah liat ungu yang tak ternilai harganya ini. Teko tanah liat ungu ini juga saya dapatkan secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah kakek Lan menyukainya atau tidak. Sangat puas. Saya yang bodoh. Jangan menilai buku dari sampulnya. Tunggu dulu kakek. Kenapa saya merasa ada yang tidak beres dengan teko tanah liat ungu ini? Tidak beres? Apanya yang tidak beres? Aku juga merasa ada yang tidak beres. Aku ingat, Gucci Yixing ini kemarin, jelas-jelas ada stempelnya. Tapi yang hari ini, kenapa tidak ada? Ah, benar. Yang ini tidak ada stempelnya. Apa ini palsu? Gucci Yixing tanpa stempel kuno? Itu semua palsu. Aduh, Keksin. Saat aku meletakkannya tadi pagi, semuanya asli. Kenapa hari ini dikeluarkan, malah jadi palsu? Kakek bilang, ini sebenarnya ada apa? Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah membuka kotak ini. Aku bersaksi, Keksin dari awal sampai akhir tidak pernah membuka kotak ini. Diam kau, si miskin. Kau bersekongkol dengannya. Siapa yang akan percaya ucapanmu? Kakek,
Menurutku ini telah ditukar. Benar kakek Guci Xing ini selalu dipegang Keksin, pasti dia yang menukarnya? Aku tidak menukarnya, kakek. Mohon percayalah padaku. Aku juga tidak tahu ada apa ini. Ini kan kau yang pegang, kau bilang tidak menukar. Lalu ini kenapa? Betul, Keksin. Pasti ini perbuatanmu. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begini, kakek. Tolong percaya padaku. Saya tidak punya alasan untuk menukar teko tanah liat ini. Kakek, jangan percaya pada Keksin. Kalau bukan dia yang menukar, lalu siapa lagi yang menukarnya? Keksin, saya tahu kamu sangat membutuhkan uang. Mungkinkah kamu tidak ingin menjual teko tanah liat ini dan mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah? Betul. Apa yang dikatakan kakak sepupu benar? Kakek, pasti seperti ini kejadiannya. Wendong, Xiao Yu, bagaimana kalian bisa memfitnahku tanpa bukti? Sudah kubilang, saya tidak menukar teko tanah liat itu. Keksin, cepat katakan yang sebenarnya. Jangan bohong lagi. Kakek, saya tidak bohong. Kakek Lan, tolong percayai Keksin. Teko tanah liat itu pasti bukan Keksin yang menukarnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Diamlah, dasar orang miskin figuran. Apakah kamu punya hak bicara di sini? Aku bilang padamu, tidak ada kesalahpahaman di sini. Jika bukan Keksin yang menukarnya, berarti kamu yang menukarnya. Betul? Dasar orang miskin figuran, kamu sangat membutuhkan uang karena tidak punya apa-apa. Menurutku, pasti kamu yang melakukannya. Xiang Yang, apakah teko teh ungu itu kamu yang mencurinya? Sudah kubilang ada pencuri masuk rumah, Keksin tidak percaya. Sekarang bagaimana? Teko teh ungu seharga 20 miliar rupiah, tiba-tiba hilang begitu saja. Tante, bukan saya. Mana mungkin saya mencuri teko teh ungu? Bukankah masalah teko teh ungu ini saya yang bantu selesaikan? Apa yang kamu selesaikan? Mungkin saja. Semua ini adalah konspirasimu. Tujuannya adalah untuk mengganti teko teh ungu yang asli, agar kamu, si figuran miskin, bisa jadi kaya. Xiao Yu benar. Kamu, si figuran miskin, kebetulan bisa menyelesaikan masalah teko teh ungu. Kalau dipikir-pikir, ternyata kamu sudah merencanakannya sejak awal. Lan Wendong, jangan menuduh tanpa bukti. Saya bukan orang seperti itu. Masih saja membela diri? Kamu pengganggu, segera kembalikan teko teh ungu itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Bu, apa yang ibu lakukan? Bukan dia yang mengambil teko teh ungu ini. Setelah kalian memberiku hadiah hari ini, aku terus memegangnya dan belum membukanya. Bagaimana mungkin dia yang menukarnya? Istriku, terima kasih telah mempercayaiku. Bukankah sudah kubilang, jangan panggil aku istri sekarang. Oh, Keksin, kau tampaknya sangat menyayangi tunanganmu ini ya, karena kau membuktikan bukan dia yang mencuri. Itu berarti kau sendiri yang menukar, kau yang menggantinya. Aku tidak. Keksin, aku memberimu kesempatan sebagai pewaris keluarga Lan, tapi lihatlah apa yang kau lakukan. Aku tahu keluarga Lan sangat berjasa bagiku, tapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak menukar teko tanah liat ungu itu. Percayalah padaku. Keksin, kenapa kau masih tidak mengaku? Kakek sudah begitu mempercayaimu, tapi kau masih keras kepala. Percaya atau tidak, keluarga Lan tidak akan mengakui orang tidak berguna sepertimu. Keksin, aku memberimu satu kesempatan lagi. Kau mengaku atau tidak? Kakek, aku mengaku apa? Aku tidak menukar teko tanah liat ungu itu. Kakek Lan, keluarga Lan telah membesarkan Keksin selama bertahun-tahun. Bagaimana karakternya Keksin? Apakah kalian masih belum jelas? Aku jamin, insiden penukaran teko tanah liat ungu kali ini jelas bukan Keksin, melainkan kemungkinan besar dia difitnah. Diam kau. Apa itu menjebak dan memfitnah? Kau pikir ini syuting sinetron? Cepat berlutut dan minta maaf? Aku tidak akan berlutut. Kalian begitu tergesa-gesa, memaksaku mengaku bersalah. Menurutku, kalianlah yang menukar teko teh ungu itu, bukan? Kamu bohong. Kami sama sekali tidak menukarnya. Lalu, kenapa kamu merasa bersalah? Kakek, lihatlah mereka yang bertingkah seperti orang ketahuan mencuri itu. Teko teh ungu itu, pasti mereka yang menukarnya. Lan Yu, sebenarnya ada apa ini? Katakan yang sebenarnya. Aku... Lan Wendong, aku sarankan kamu sebaiknya jangan menyelah. Kakek bertanya pada Lan Yu. Lan Wendong, kalian semua diam. Lan Yu, jujurlah padaku, jika berani berbohong, keluar dari keluarga Lan. Kakek, kami tidak sengaja. Anak durhaka, cepat berlutut sekarang. Kakek, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Lan Yu, aku sudah tahu. Teko teh ungu itu pasti kalian yang menukarnya. Kakek, ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Kami tidak menukar apapun. Semua ini adalah tuduhan dari Keksin. Wendong, apa yang kamu katakan? Lan Yu sudah mengakui masalah ini. Kapan kami mengakuinya? Itu karena Xiao Yu ketakutan, baru dia minta maaf. Benar kan, Xiao Yu? Betul, kakek. Saya baru saja ketakutan makanya minta maaf. Sama sekali bukan masalah penukaran. Lan Yu, Lan Wendong, kalian berbohong terang-terangan.
Jelas-jelas kalian yang menjebak saya dan Keksin. Ah, siapa kamu? Apa kedudukan saya? Apa saya perlu menjebakmu? Betul, betul, betul. Ayah, masalah ini pasti salah paham. Saya yakin Xiaoyu dan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi maksud kalian, Keksin yang akan melakukan hal seperti itu? Betul? Dasar miskin tidak penting, sombong sekali, pasti bersekongkol dengan Keksin untuk menjebak saya, ingin membuat kakek kecewa pada kami. Mengapa kalian bisa berkata seperti itu? Kalian tidak tahu malu. Kakek. Lihatlah sikap mereka ini, mereka ketahuan dan marah-marah. Ini adalah hasil penukaran mereka. Kalau tidak, mengapa mereka merasa bersalah? Orang-orang yang berkhianat seperti ini, jangan kalian percayai. Apa yang Wendong katakan itu benar? Keksin, kamu sangat mengecewakanku. Kakek, aku tidak menukar teko teh ungu itu. Masih saja membela diri? Apa kamu ingin membuat kakekmu sangat marah? Maafkan aku. Hanya dengan kata maaf semuanya selesai? Karena kamu tahu kesalahanmu, kenapa tidak cepat berlutut dan mengakui kesalahanmu? Kakek, aku bersumpah, aku tidak menukar teko teh ungu itu, percayalah padaku. Tapi bagaimanapun juga, teko teh ungu itu hilang. Itu kesalahanku. Aku akan berlutut. Jangan marah. Nanti kakek sakit. Jangan berlutut. Jika kamu berlutut, kita akan dianggap bersalah. Jangan bicara lagi. Bagaimanapun juga, teko teh ungu itu hilang. Entah itu kesalahan kita atau bukan, aku harus berlutut. Meskipun harus berlutut, tunggu sampai kita membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Baru berlutut. Keksin, cepat berlutut dan mengaku salah. Kalau nanti kamu tidak berlutut, jika kakek marah, mungkin kamu akan diusir dari keluarga Lan. Lan Wendong. Diam. Jika kamu terus berbicara seperti itu, saya curiga teko Zisha itu kalian yang menukarnya. Kakek Lan, masalah pencurian teko Zisha ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian hanya dengan beberapa patah kata ingin menyalahkan kami. Ini tidak adil. Keksin, cepat berlutut dan mengaku salah. Kalian terus-menerus mengatakan kami yang menukarnya. Kalau begitu, tunjukkan bukti yang membuktikan kami melakukan penggelapan. Bukti apa? Benda ini memang kalian yang menghilangkannya. Itulah buktinya. Betul sekali. Rencana kalian untuk menukar teko Zisha sudah kami ketahui. Fakta sudah jelas di depan mata. Masih butuh bukti apa lagi? Kalian jangan mengelak lagi. Kami tidak mengelak kok. Diam. Keluarga Lan kita belum pernah mengalami situasi seburuk ini. Apalagi ada pengkhianat di dalam keluarga. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana kita akan bisa menjaga martabat di hadapan para bangsawan itu? Menurut saya, sebaiknya dia diusir saja. Curi teko teh ungu, itu sama saja mengambil nyawa kakek. Kejahatan sebesar ini, dia harus dikeluarkan dari keluarga Lan. Kakek, saya setuju. Orang yang merusak reputasi keluarga Lan seperti itu tidak pantas lagi tinggal di keluarga Lan. Langsung usir saja dia. Lanyu, jangan keterlaluan. Kau berani mendorongku? Mencari mati kau? Sudahlah, jangan ribut. Keksin, serahkan teko teh ungu itu. Kakek bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jika tidak menyerahkannya, jangan salahkan kakek jika kakek harus mengorbankan perasaan demi keadilan. Kakek, saya tidak mengambilnya. Bagaimana bisa saya menyerahkannya? Kakek Lan, Keksin tidak mengambil teko teh ungu. Meskipun Keksin terpaksa mengakuinya, tapi saya sama sekali tidak mengakuinya. Hei, kau si miskin yang hanya figuran. Apalagi yang kau katakan, sekarang sudah ada keputusan akhir. Jika kau masih berani bicara sembarangan, awas saja kau. Kalian ingin memaksanya mengaku dengan kekerasan, tapi saya tidak akan pernah membiarkan Keksin menanggung tuduhan palsu. Li Xiangyang. Sudahlah, saya mengaku saja. Saya bisa membantu Anda. Percayalah pada saya. Saya pasti akan membela keadilan Anda. Hei, dasar aktor figuran miskin, masih berani membantah dan berbohong. Urusan keluarga Lan kami tidak membutuhkan campur tanganmu. Saya minta Anda pergi dari sini. Kak, untuk apa bersikap sopan kepadanya? Buang saja si tidak tahu malu itu keluar. Dasar tidak tahu malu. Keluar. Keluar. Lepaskan saya. Sebelum nama baik Keksin dipulihkan, saya tidak akan pergi. Beraninya kamu memukulku. Kamu pergi dari sini. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi kalian. Aduh. Keksin, kamu bersekutu dengan orang luar untuk melawan Xiaoyu? Kamu ini tidak tahu berterima kasih. Keksin, kamu mau memberontak, ya? Kakek, Anda masih di sini. Keksin ini bersekutu dengan orang luar untuk melawan Xiaoyu. Ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Coba Anda katakan, apakah masih perlu baginya untuk tetap tinggal di keluarga Lan? Keksin, siapa yang menyuruhmu memukul adikmu? Beraninya kamu, apa kamu mau memberontak? Kakek saya tidak. Saya hanya melerai. Melerai apa? Saya lihat kamu justru mau membantu bocah ini untuk melawan Xiaoyu. Omong kosong. Kalian tidak punya malu ya? Jelas-jelas Lan Yu yang lebih dulu memukul saya. Keksin hanya melerai. Saya memukul Lan Yu juga hanya membela diri. Oh, membela diri yang bagus sekali.
Sepertinya kamu tidak menyadari situasi sekarang ya. Kakek, dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Menurut saya, langsung saja usir dia dari keluarga Lan. Keksin, sudah berkali-kali kakek beri kesempatan, tapi kamu tidak mau. Sepertinya keluarga Lan terlalu kecil, tidak sanggup menampung orang hebat sepertimu. Kakek, jangan. Ini salah saya minta maaf. Jangan usir saya. Hei Keksin, jangan mengakui kesalahan. Ini bukan kesalahan kita. Kamu jangan, Ini semua kesalahan Lan Wendong dan mereka. Li Xiangyang. Jangan membuat keributan. Saya tidak ingin meninggalkan keluarga Lan. Keksin, percayalah padaku. Kita tidak bisa berkompromi dalam masalah ini. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Meskipun akan mati, kau masih bersikap keras kepala. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Coba katakan, bagaimana kau membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Karena kau bersikeras bahwa kalian tidak bersalah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Jika tidak bisa membuktikannya, kalian harus berlutut dan mengakui kesalahan. Keksin harus meninggalkan keluarga Lan atau menyerahkan perusahaan. Aku tentu punya cara untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Hamha, jika kau bisa membuktikannya, kami akan membungkuk meminta maaf. Jika kau tidak bisa membuktikannya, maka tinggalkan keluarga Lan sepenuhnya, dan jangan pernah kembali lagi. Baik, aku setuju. Li Xiangyang. Mereka bilang aku tidak boleh tinggal di keluarga Lan. Aku tidak setuju. Keksin, kau percaya padaku. Aku pasti punya cara untuk membersihkan namamu, dan tidak akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Lan. Keksin, ku dengar, Li Xiangyang ini sudah menyetujui kita. Kau ingin menarik kata-kata juga sudah terlambat kan? Kami tidak akan menyesal. Li Xiangyang, jika kamu tidak menyesal, aku yang akan menyesal. Kalau kamu kalah, jangan lagi jadi pengawalku. Keksin, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Teko ungu yang kami berikan kepada kakek Lan telah ditukar. Aku perintahkan kamu untuk dalam waktu setengah jam mencari tahu kebenarannya. Lalu membawa teko ungu yang asli ke sini. Cepat pergi. Oh, si miskin pemeran figuran. Sebelumnya aku lupa bertanya ponselmu. Jangan-jangan dicuri juga ya? Tidak ada bukti tapi menuduh sembarangan. Masalah teko ungu sudah kuperintahkan orang untuk menyelidikinya. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Hahaha, dasar kamu, si miskin pemeran figuran. Aktingmu cukup bagus juga. Ya, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu dewa? Satu telepon saja bisa menyelesaikan masalah? Terlalu sombong. Betul sekali. Kami memberinya kesempatan untuk membuktikan, tapi hasilnya hanya menelepon saja. Apakah sengaja membodohi kami, atau ingin mengulur waktu? Apa maksudmu menunda-nunda waktu? Penyelidikan juga butuh waktu kan? Cih, penyelidikan apa? Menurutku itu hanya mengulur waktu saja. Kau si miskin yang cuma pemeran figuran, memangnya siapa yang akan membantumu menyelidiki? Aku menyarankan kalian, cepat menyerah saja. Kenapa kalian terburu-buru begitu? Xiangyang sudah bilang untuk menunggu dan lihat saja. Menunggu apa? Pesta ulang tahun kakek tidak bisa menunggu. Betul-betul, aku sarankan kalian jangan buang-buang waktu lagi. Entah segera buktikan, entah berlutut dan menyerah. Waktunya belum tiba, kami tidak mungkin menyerah. Aduh, kau si miskin ini, kelihatannya kau tidak akan menyerah sampai terjatuh dalam kesulitan besar. Karena sudah begini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Wendong, apa yang kau lakukan? Pria tidak boleh memukul orang. Pria memang tidak boleh memukul pria, tapi yang kupukul bukan orang, dia itu hanya sampah. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Jangan berdebat denganku, dia bukan sampah. Dia adalah pengawal saya. Keksin, kamu masih pahlawan yang baik hati itu. Saya bukan pahlawan. Kamu berdiri di belakang saya. Aduh, Keksin, cepat sekali kamu sudah melindungi si miskin ini. Seleramu tidak seburuk itu kan? Hanya menyukai si miskin ini? Keksin, tidak disangka seleramu seberat ini. Hanya si miskin yang kotor begini, kamu ternyata juga mau saja. Kalian jangan bicara omong kosong. Dia hanya pengawal saya. Jangan merusak reputasinya. Ci, seorang figuran miskin. Apa yang mau direputasikan? Keksin, karena kamu tidak membiarkan mereka menyentuhnya, kalau begitu kamu sendiri yang usir dia, jangan sampai orang lain tahu tentang kejadian hari ini, nanti jadi bahan tertawaan. Li Xiangyang, jangan kira Keksin melindungimu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lepaskan aku. Hei, jika kamu ingin menyelamatkan si miskin ini, hadapi aku dulu. Wendong, hari ini adalah pesta kakek. Biarkan saya lewat. Jangan biarkan mereka berdua berkelahi. Menyingkir. Jangan biarkan mereka berdua berkelahi. Anda juga tahu hari ini adalah pesta ulang tahun kakek? Jika tahu, kenapa Anda masih membuat begitu banyak masalah? Saya rasa Anda sengaja, kan? Bu, saya tidak sengaja. Lihatlah si miskin, semua orang ada di pihak saya. Ingin Keksin menyelamatkan Anda, itu tidak mungkin. Siapa yang menyelamatkan siapa?
itu belum pasti. Mereka memukul saya? Berani-beraninya menyentuh keponakan saya, akan saya pukul Anda sampai mati. Hentikan. Dengar saya semua. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa teko tanah liat ungu ini disembunyikan di taman keluarga Lan. Apa? Disembunyikan di taman? Siapa yang melakukan ini? Kakek, orang ini adalah aktor pribadi yang dibawa oleh Li Xiangyang. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Apakah dia pembohong atau bukan? Dia adalah orang yang tidak bisa Anda ganggu. Anda berani memukul saya? Sudah, Yesyu. Sisanya akan saya urus. Anda kembali duluan. Baik, Tuan Agung. Keksin, ini barangmu. Sungguh sandiwara yang hebat. Guci Zisha ini asli dan tidak palsu. Bagaimana bisa kau bilang sandiwara? Sekarang Guci Zisha yang asli sudah dibawa. Bukankah Keksin bisa dibersihkan namanya? Taruhan ini. Tunggu. Kau si miskin, kapan kau bersih? Guci Zisha ini ditemukan di taman keluarga Lan kami. Dengan begitu, itu membuktikan pencuri dari dalam adalah kalian. Apa maksudmu? Guci Zisha disembunyikan di taman keluarga Lan, maka itu aku yang menyembunyikannya. Bukan kau yang menyembunyikan. Lalu siapa lagi? Kurasa kejadian hari ini sudah kalian rencanakan ya? Bahkan memanggil figuran untuk bersekongkol dengan kalian. Astaga Keksin, kau benar-benar licik. Sepertinya, ini upaya untuk mencoreng nama baik aku dan kakakku. Jangan sembarangan menuduh. Jelas-jelas kalian yang ingin mencoreng nama baik Keksin. Tuduhan kotor apa yang bisa kita lemparkan? Keksin ini, lagi pula, apa yang salah dari dia sehingga perlu dijebak? Kamu masih berani bicara. Bukankah kamu hanya melihat Keksin lebih baik darimu? Dan takut dia akan merebut identitas pewarismu di keluarga Lan? Makanya kamu berkali-kali menjebaknya? Li Xiangyang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakakku juga tidak kalah bagus. Tidak perlu menjebak Keksin seperti itu. Kakek, lihatlah si miskin yang dibawa Keksin ini. Bagaimanapun juga, aku adalah tuan muda pertama dari keluarga Lan. Bagaimana mungkin aku menjebak Keksin? Hanya karena cemburu? Ini benar-benar omong kosong. Ayah, jangan dengarkan omong kosong si miskin rendahan ini. Menurutku, teko Yixing ini pasti disembunyikan oleh mereka. Tujuannya, agar ayah putus asa pada Wendong dan menyerahkan hak waris kepada Keksin. Tidak, Ibu. Bagaimana Ibu bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Bagaimana kalian bisa berbalik menuduh dan memfitnah Keksin? Keluarga kalian ini, baik yang tua maupun yang muda, tidak ada yang waras. Kalianlah yang ingin berbalik menuduh, bukan? Kalian bersekongkol bersama, tapi kalian tidak menyangka tadi si figuran itu menunjukkan kelemahannya. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa kalian bantah? Kakek, menurut kakek, bagaimana kita menyelesaikannya? Kakek harus percaya padaku. Aku tidak tahu apa-apa. Kesin, diam kamu. Kamu bersekongkol dengan orang luar, menukar teko tanah liat Zisha, dan menjebak adikmu sendiri. Sampai sekarang, kamu masih bersikeras tidak mau mengaku. Kamu mengecewakan harapan keluarga Lan padamu. Kamu sangat membuatku kecewa. Lihatlah bagaimana kamu membuat kakek marah. Cepat berlutut dan minta maaf. Kakek, aku benar-benar tidak melakukannya. Kakek Lan, menurutku kakek juga. Orang yang jelas bisa melihat, ini adalah skema cucu kesayangan kakek, Lan Wendong. Sudah tua begini, masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kalau sampai tersebar, tidak takut keluarga Lan akan jadi bahan tertawaan di Longcheng. Cukup. Apa hakmu mengkritik ayahku di sini? Kesin telah merekrutmu, tapi kamu malah berbuat hal memalukan seperti ini. Keluarga Lan benar-benar sangat sial. Masih berani membantah. Hei, kakek Lan, aku bisa menemukan siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Dasar orang miskin, diam kamu. Kalau kamu bicara lagi, awas saja, aku akan menyuruh orang menghajarmu. Ma, jangan lagi memarahi Li Xiangyang. Masalah ini, kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku bersumpah aku tidak menukar barang, apalagi ingin menjebak siapapun. Pasti ada masalah di dalamnya. Kalau begitu, kami tidak akan menahan kalian berdua lagi di keluarga kami. Mulai hari ini, pergi dari keluarga Lan. Tanpa perintahku, jangan kembali ke keluarga Lan. Tunggu. Kalian tidak bisa memperlakukan Keksin seperti ini. Masalah ini bukan perbuatan kami. Kalian tidak bisa mengusir Keksin dari rumah. Bukan. Kalian ini siapa? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Lan Wendong, Lan Yu, aku tidak tahu mengapa. Kalian dari awal sampai akhir selalu memaksa Keksin untuk mengakui masalah penukaran barang ini. Sekarang aku sudah menyuruh orang membawa teko tanah liat yang asli. Kalian masih menekannya? Benar, Wendong Xiaoyu. Mengapa kalian bersikeras memaksaku mengakui masalah ini? Apa yang sudah aku lakukan hingga mengecewakan kalian? Haruskah kalian memaksaku mengakui dosa yang tidak aku lakukan? Apa maksud kalian? Apa maksudnya aku memaksa kalian mengakui dosa? Jelas-jelas kalian yang berbuat salah kan? Omong kosong. Aku benar-benar percaya Keksin.
Aku sudah punya bukti untuk membuktikan Keksin tidak bersalah. Dan aku sudah tahu Lan Wendong dan Lan Yu adalah dalang di balik semua ini. Dasar orang miskin yang hanya figuran. Kau tutup mulutmu. Jika kau memfitnahku lagi, akan kubunuh kau. Benar Wendong, kenapa kau begitu panik? Apa ini perbuatan kalian? Tunggu Li Xiangyang mengeluarkan bukti, baru kita akan tahu segalanya. Jika ada bukti, keluarkan dan tunjukkan. Kakek, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka sama sekali tidak punya bukti. Mereka hanya ingin mengulur waktu. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan buktinya sekarang. Kita lihat siapa sebenarnya, yang menjebak siapa. Mei, kau masih berani bersikeras denganku. Lihat saja, aku akan menghabisimu sekarang. Wendong, kenapa kau begitu terburu-buru? Apa kau benar-benar takut Li Xiangyang mengeluarkan bukti? Jangan bicara omong kosong padaku. Li Xiangyang, pesta ulang tahun kakek tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Kalian begitu terburu-buru mengusirku. Apa kalian takut aku mengeluarkan bukti? Dan membongkar konspirasi kalian? Li Xiangyang, apa omong kosong yang kau ucapkan? Kami sama sekali tidak merasa bersalah. Singkatnya, semua ini kau yang mengendalikan? Menurutku, semua ini kau yang merencanakan, kan? Kalau begitu, saya akan segera menunjukkan buktinya untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Dasar kau barang kotor, apa yang kau bicarakan? Lihat saja, akan kuhajar kau sampai tak berdaya. Keksin, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menindas adikmu? Bu, itu karena Wendong ingin memukul Li Xiangyang. Kalian semua ingin memberontak ya? Jika masih berulah, kalian semua keluar dari sini. Katamu kamu punya bukti kan? Tunjukkan itu. Jika berani menipu kami, meskipun keluarga Lan tidak akan memboikotmu, tapi kami bisa membuatmu membayar mahal. Kakek, Diam kamu. Katamu kamu punya bukti, kan? Keluarkan buktinya. Kakek Lan, tolong lihat. Ini baru saja diberikan Yexiu kepada saya. Di dalamnya ada foto pengawasan Lan Wendong dan Lan Yu saat mereka mengubur teko tanah liat di halaman. Saya pikir, ini cukup untuk menjelaskan bahwa ini adalah konspirasi Lan Wendong dan Lan Yu. Merekalah yang menukar barang dan ingin mengusir Keksin. Kenapa terburu-buru? Saya belum lihat. Lan Wendong, Lan Yu, ada apa ini? Apa ini? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sekarang buktinya sudah jelas di depan mata. Kakek, ibu, foto ini palsu. Itu Keksin. Dia ingin menjebak saya dan sepupu Xiaoyu. Wendong, kamu masih mau berdalih di saat seperti ini? Apa kamu menganggap kami bodoh? Kakek Lan, orang yang menukar teko tanah liat ungu itu adalah Lan Wendong dan Lan Yu. Mereka pikir bisa menipu semua orang, tetapi tidak tahu. Jaring langit sangat luas dan tidak akan melewatkan siapapun. Semuanya berhasil diselidiki oleh Yexiu. Dasar miskin, tutup mulutmu. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Xiaoyu, Wendong, kalian masih mau berdalih? Kalian ini... Saya... Lan Wendong, pantas saja kamu terus memaksaku mengaku hari ini. Ternyata kamu yang selama ini menjebakku. Kenapa? Apa salahku? Kamu terus-terusan menjebakku? Semua yang saya lakukan hari ini, bukankah karena kamu ingin merebut ini dariku, posisi pewaris? Jadi benar kamu pelakunya. Keluarga Lan sudah sangat berjasa kepadaku. Aku hanya ingin membalas budi keluarga Lan. Aku tidak pernah ingin merebut posisi pewarisnya. Dengar, Keksin, janganlah bersikap pura-pura di sini. Kalau bukan karena kamu mengancam posisi kakakku, kami juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kamu yang ingin mengambil sesuatu yang bukan milik kamu. Kalian benar-benar bicara omong kosong. Keksin memiliki kemampuan yang luar biasa. Kakek Lan sudah bilang sejak dulu, pewaris adalah dia yang paling mampu. Keksin memang layak menjadi pewaris. Kalian iri padanya masih bisa dimaklumi, tapi kenapa harus menjebaknya dengan cara sekejam ini? Diam. Kamu hanya figuran rendahan yang miskin. Masalah keluarga Lan kami, bukan urusanmu. Bagaimana bisa aku ikut campur? Bukankah hari ini kalian juga ingin memfitnahku dan mengusirku? Ini adalah urusanku. Sekarang kebenaran telah terungkap. Orang yang menukar teko tanah liat ungu itu adalah Lan Wendong dan Lan Yu. Kakek Lan, mohon Anda berikan keadilan untuk Keksin. Dasar orang miskin, aku akan membuatmu tidak banyak bicara. Kenapa kalian ribut sekali? Apa kalian tidak menganggapku sebagai sesepuh lagi? Lan Wendong, Lan Yu, kalian menukar teko tanah liat ungu, memfitnah Keksin, mencelakai saudara, masih tidak mengaku bersalah dan berlututlah di depanku. Kakek, Keksin ini bukan kakakku. Mana ada kakak yang memperlakukan adiknya seperti itu? Kami tidak salah. Anak durhaka, apa yang kamu katakan itu? Kalian semua sudah tercatat dalam silsilah keluarga.
Kalian adalah saudara kandung. Masih tidak merasa bersalah. Berlututlah. Ayah, Wendong dia tidak sengaja. Jangan marah. Wendong, Xiaoyu, kenapa kalian belum juga berlutut dan meminta maaf kepada kakek? Kakek, kami tidak sengaja membuatmu marah. Betul kakek. Kami benar-benar tidak sengaja. Kami hanya bercanda dengan Keksin. Bercanda? Kalian bahkan ingin mengusir Keksin dari rumah. Ada candaan seperti itu? Diam. Ini urusan keluarga Lan kami. Apa kamu berhak ikut campur? Cukup. Kamu juga diam. Lihat anakmu yang kamu didik dengan baik. Pesta ulang tahunku yang indah jadi rusak. Ayah, saya salah. Saya pasti akan menghukum mereka nanti. Jangan marah lagi. Kesehatan ayah tidak baik. Jangan sampai sakit karena marah. Kali ini aku maafkan kalian, bangunlah. Karena sekarang sudah terbukti Keksin tidak bersalah sesuai taruhan. Kalian berdua, apakah tidak akan memenuhi taruhan itu? Taruhan apa? Kapan kami bertaruh? Kalian mudah sekali lupa ya. Tadi kan sudah disepakati, selama Keksin terbukti tidak bersalah, kalian berdua akan berlutut meminta maaf kepada Keksin. Sekarang, apa kalian berdua akan menjadi pengecut yang hina, serta tidak menepati janji? Dasar kau si figuran miskin. Kau bilang siapa pengecut hina? Dasar si miskin? Tadi kami hanya bercanda saja. Kalian tidak bisa bersenang-senang ya? Kakek Lan, jika pengecut hina yang tidak menepati janji dan mudah ingkar ini sampai tersebar keluar, itu akan mencoreng nama baik keluarga Lan, bukan? Li Xiangyang, jangan kau di sini memanas-manasi. Ingin anakku meminta maaf padamu? Kau pantas? Kuberitahu, tidak akan pernah. Ibu, aku juga anakmu. Be, kau kan bukan anak kandungku. Apa hakmu disebut anak? Semua diam. Berdebat terus tidak tahu malu ya. Karena sudah disepakati sebelumnya, ajaran keluarga Lan adalah menepati janji. Lan Wendong, Lan Yu minta maaf pada Keksin. Kakek, bagaimanapun juga saya adalah putra sulung keluarga Lan. Jika saya meminta maaf kepada mereka, jika ini sampai tersebar, bukankah kita akan kehilangan muka? Betul, ayah. Ini bukan masalah besar. Biarkan saja. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika hari ini Keksin tidak membuktikan dirinya tidak bersalah, apakah kalian akan berbaik hati dan memaafkan Keksin? Diam. Ini urusan keluarga Lan kami. Apa hakmu untuk ikut campur? Keksin, apa kau tidak akan menegur pengawalmu? Sudahlah, Li Xiangyang, jangan bicara lagi. Bagaimanapun juga, aku sudah terbiasa. Keksin, dalam masalah ini, jelas kaulah yang dianiaya. Sekarang hanya meminta si penyebab masalah untuk meminta maaf kepadamu. Tuan Lan, Keksin juga cucu Anda. Apakah Anda hanya akan melihat cucu Anda menganiaya Keksin seperti ini? Kau hanya orang luar. Apa hakmu untuk bicara di sini dan berani mengadu domba? Cukup. Setuju dengan konsekuensi. Lan Wendong, Lan Yu, minta maaflah pada Keksin. Siapapun yang tidak mendengarkanku, keluar dari pestaku. Nak, sudahlah, minta maaflah. Jangan membuat kakekmu marah. Baik. Ini hanya soal meminta maaf, kan? Aku akan melakukannya. Keksin, maafkan aku. Maaf sekarang sudah cukup kan? Keksin, kita semua adalah keluarga. Karena Wendong dan yang lainnya sudah meminta maaf. Jangan marah lagi. Kakek, aku akan menuruti perkataanmu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku juga tidak ingin membuatmu terlalu sedih. Wah, bagus. Aku suka. Bagus kalau suka. Duduklah kalian. Istriku tidak bisa begitu saja. Jangan bicara lagi. Kalau bicara lagi, kau keluar. Tapi, Ayah, selamat ulang tahun. Coba ini, hidangan khas restoran ini, kaki babi. Oh, hahaha. Li Xiangyang, dasar brengsek. Kamu ambil kesempatan saat aku tidur. Kamu berani sekali mengambil keuntungan dariku. istriku, lihatlah kita sudah begitu lama bersama. Apa salahnya kalau kamu membiarkan aku menciummu? Lagi pula, kita sudah tidur bersama, sudah ada hubungan suami istri. Tuan Muda Leng, kenapa dia meneleponku? Putra bungsu, dari keluarga Leng, dari Longcheng. Bukankah dia ini seorang preman? Halo Tuan Muda Leng. Keksin, aku dengar kamu sekarang adalah CEO grup Tianxing ya.
Aku ada tanah di zona pengembangan Nancheng. Mau tidak duduk dan minum-minum, sekalian membahas kerjasama proyek? Proyek Nancheng sudah kamu dapatkan? Itu kan akhir-akhir ini di Longcheng adalah rebutan semua keluarga besar. Anda bersedia memberiku kesempatan? Betul. Jam 2 siang, datanglah ke tempatku. Kita akan berbicara baik-baik. Baik. Kalau begitu aku akan datang. Istriku, Tuan Muda Leng itu, bukankah dia preman Longcheng? Bukankah kamu bilang ingin sebidang tanah di Nancheng? Bahkan jika kamu ingin sebuah pulau, aku juga bisa mendapatkannya untukmu. Lik Xianyang, kamu? Sudahlah, jangan bicarakan pulau atau tanah itu lagi. Aku ada urusan lain, tidak mau di sini mendengarkanmu membual. Kamu percaya padaku? Pergilah. Hei istriku, hei. Hei istriku, kamu. Istriku, apapun yang kamu alami, pastikan kamu memberitahuku. Aku pergi untuk membicarakan kerjasama, bukan makan. Apa gunanya memanggilmu? Aduh, Tante, aku tidak tahu dari mana kakak Keksin memungut sampah ini. Benar-benar memalukan. Ini sungguh aib keluarga. Keksin memiliki kerabat sepertimu. Itulah aib keluarga yang sesungguhnya. Kamu... Hei, Yexiu, selidiki keluarga Leng di kota Longcheng untukku. Kenapa Tuan Feng ada di sini? Pria hidung belang ini ada di sini, pasti tidak akan ada hal baik. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Tuan Leng, aku datang hari ini, ingin membahas tentang pengembangan bersama di selatan kota. Hahaha, Keksin. Dengan saya tidak perlu sungkan seperti ini kan? Bagaimanapun, kita ini teman kuliah. Saya dengar, beberapa waktu lalu, kamu bertengkar dengan keluargamu, ingin menikah dengan seorang idiot pemulung. Hahaha, Leng Shao, saya bisa bersaksi tentang hal ini. Keluarga Lan, dekat dengan keluarga kami, keluarga Feng. Saya dengar, Keksin, akhir-akhir ini menemukan seorang idiot pemeran figuran. Haha, dan ingin menjadi menantu laki-laki di keluarga Lan. Hampir membuat kakek Lan meninggal karena marah. Keksin, tanah di Nancheng itu, kamu menginginkannya? Leng Shao, apa sebenarnya maksudmu? Tanah ini, di Longcheng, itu adalah harta karun yang banyak dicari. Asal bisa didapatkan, dalam 3 tahun pasti untung besar. Keluarga Leng kami sangat kuat. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan saya, bagaimana kalau keluarga Leng dan keluarga Lan bekerja sama untuk mendapatkan tanah ini? Jika ingin bersaing, maka bersainglah secara jujur. Mengapa Anda melakukan hal-hal tidak etis di belakang layar seperti ini? Apalagi ini? Apakah kamu tidak sadar diri? Seberapa kuat keluarga Lan kalian? Kualifikasi apa yang kalian punya untuk bersaing dengan keluarga Leng kami? Ya, Keksin. Kukira, kau sebaiknya patuh saja bekerja sama dengan Tuan Muda Leng. Dapatkan lahan itu. Bagi keluarga Lan kalian, 100 manfaat tanpa satupun kerugian. Syaratnya? Keluarga Lan, kami yang bekerja sama dengan keluarga Leng kalian. Apa syaratnya? Haha, menikahlah denganku? Kau, mimpi saja. Aku sudah punya orang yang kusukai. Tuan Muda Leng. Berbicara tentang kerjasama, yang penting adalah ketulusan. Sikap Anda begini, juga tak menunjukkan ketulusan. Kalau begitu, kerjasama tak usah dibahas lagi. Kau benar-benar tak tahu diri? Lepaskan. Hari ini kita pakai tempat berharga ini untuk menaklukkanmu. Bisa apa kau? Baik, kalau begitu, aku takkan mengganggu kegembiraan Tuan Muda Leng. Semoga Tuan Muda Leng selalu perkasa. Lepaskan aku. Teriak sampai serak pun tak ada yang peduli padamu. Lepaskan aku. Li Xiangyang. Bajingan, kau di mana? Istriku, ada apa denganmu? Aku akan segera sampai. Sekalipun Dewa Langit yang datang hari ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kamu di sini berlaga apa? Seorang pemungut sampah yang miskin, bahkan bisa tidur denganmu? Mengapa aku tidak bisa tidur denganmu? Lepaskan aku. Jika Li Xiangyang datang, jika kamu berani menyentuhku hari ini, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Keluarga Leng kami di Kota Naga adalah keluarga besar. Seorang bocah busuk yang tidak jelas asal-usulnya bisa berbuat apa padaku. Keksin, bersikaplah lebih bijaksana. Layani aku dengan baik hari ini.
Bersikaplah lebih bijaksana. Sampah. Kamu tahu ini di mana? Bukankah hanya keluarga lain kecil? Mengapa kamu di sini? Tidak kusangka istriku yang berapi-api ini juga memiliki sisi pemalu. Tentu saja aku datang untuk melindungi istriku. Bukankah sudah kubilang? Jika ada bahaya, panggil saja aku. Aku ini pengawalmu. Tentu saja harus menyelamatkanmu. Li Xiangyang, terima kasih banyak ya. Sepertinya kau dan Lan Kexin hanya sebatas nama saja ya. Memang pantas jadi wanita tercantik di Jiangcheng. Dan sekarang dia sudah jadi wanitaku. Beraninya menyentuh wanitaku. Terimalah akibatnya. Li Xiangyang, jangan berkelahi lagi. Jangan sampai kau membunuhnya. Jangan sampai mengotori tangan suamiku. Lan Kexin, tubuhmu saja sudah kotor sekali. Masih takut tanganmu kotor? Tuan Muda Leng, kau mengejarku bertahun-tahun. Kau hanya menghamburkan uang atau menjelek-jelekanku. Apa kau tidak punya otak? Memang pantas jadi wanita pilihanku. Berani dan cerdik, dan juga tidak rewel. Apakah aku punya hubungan dengannya atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Mana mungkin tidak ada hubungan? Kau kan istriku. Astaga, sudahlah. Ayo kita pergi. Ah, aku beritahu kamu, aku membuatnya sangat bahagia. Kamu tidak punya kemampuan. Masih mau melakukan pekerjaan itu? Lan Kexin, aku beritahu kamu, aku pasti akan mendapatkanmu. Istriku, kamu pulang dulu. Aku ada sedikit urusan. Kamu yang pengangguran bisa punya urusan apa? Hei, tadi kan sudah memukul Leng Xiao. Aku akan kembali melihatnya, sekalian membereskan tempat kejadian. Hanya membuatku malu. Halo, Yes Yu. Bantu aku membereskan beberapa orang. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Sialan, dari mana datangnya bocah sialan ini? Bahkan berani melawanku. Mencari mati ya? Tenang. Nanti aku bantu kamu balas dendam. Lain kali aku bertemu bocah sialan ini, aku akan mengulitinya. Mencari mati ya? Kenapa datang lagi? Yes Yu, hajarlah dia. Baik, Apa yang akan kamu lakukan? Aku memberitahumu. Ayahku adalah salah satu pewaris 4 keluarga besar Longcheng. ayahmu bukan siapa-siapa. Yang berdiri di hadapanmu ini adalah yang mulia dari paviliun tertinggi. Kalian bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu yang mulia. Berani-beraninya merebut wanita dari yang mulia kami. Ah. Apa? Dia ternyata adalah yang mulia? Yang mulia, mohon ampunilah kesalahan kecil hamba. Biarkan hamba hidup. Yang mulia? Yang mulia aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Yang mulia, maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Yes Yu, hajarlah dia. Lalu buang ke wilayah selatan untuk mengangkut batu bata. Baik. Yes Yu, proyek Nancheng pastikan sudah diserahkan ke istriku sebelum malam. Baik, aku akan segera mengaturnya. Jangan lari. Nyonya, mari kembali bersama saya. Hei, ada apa ini? Tolong saya. Mereka semua orang jahat. Saya sarankan Anda jangan ikut campur. Menggertak wanita. Saya harus ikut campur. Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mungkin tadi minum terlalu banyak. Kalau begitu, saya antar Anda pulang. Baiklah, saya tahu Anda berpura-pura mabuk. Saya tidak tahu Anda ini siapa. Tetapi saya juga tidak ingin mencari masalah. Hei, siapa nama Anda? Apakah ini penting? Lagi pula, kita tidak akan bertemu lagi nanti. Nama saya Zhang Sui. Hei, apa kamu ini laki-laki? Melihat saya, kamu tidak punya reaksi sama sekali? Kalau begitu, haruskah saya memanggilmu Nona Zhang Sui atau Nyonya Zhang Sui? Dengar ya, wanita yang mengejar saya berbaris dari Beicheng sampai Longcheng. Untukmu, saya sama sekali tidak tertarik. Lagi pula, saya sudah punya wanita. Saya ingin mempekerjakanmu sebagai pengawal saya. Cari orang lain saja. Kamu? Li Xiangyang. Saya tahu kamu. Kamu adalah tunangan Lan Kexin dari keluarga Lan. Keluarga Lan itu bisa menghasilkan wanita baik seperti apa? Keuntungan apa yang diberikan Lan Kexin kepadamu, saya juga bisa memberikannya kepadamu.
Saya tidak butuh. Kamu, Ham? Kenapa? Ingin pura-pura mabuk lagi untuk menjatuhkan saya? kalau begitu, kamu mau? Apa kau benar-benar tidak akan memberiku kesempatan sedikit pun? Zhang Sui. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Jangan coba-coba menggodaku lagi. Xiang Yang, bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Aku benar-benar mencintaimu. Jika tidak percaya, sentuhlah detak jantungku ini, maka kau akan tahu. Li Xiang Yang, apa kau benar-benar tidak akan memberiku kesempatan? Pada saat yang sama, ini juga memberimu kesempatan. Zhang Shui, tidak mungkin ada kita. Aku sangat mencintai istriku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jika tidak ada hal penting, aku pergi dulu. Xiang Yang, pelan-pelan. Aku tidak bisa mengejarmu. Astaga, Ada apa? Untuk apa kau berjalan begitu cepat? Hei, kenapa melamun? aku kan ingin menyusulmu. Kenapa kamu lari cepat sekali di depan? Kenapa mengejarku? Gila ya? Kamu adalah penyelamat hidupku. Aku selalu tahu membalas budi. Zhang Sui, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Antara kita sama sekali tidak mungkin. Xiang Yang, kamu benar-benar salah paham denganku. Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Sudah lama tidak ada orang yang peduli padaku seperti ini. Bisakah kamu mengantarku pulang? Aku tidak bisa jalan sekarang. Aku sedikit takut. Hah? Kumohon, aku bahkan tidak bisa jalan sekarang. Tegakkah kamu melihatku diganggu orang? Kalau begitu kamu telepon keluargamu. Suruh keluargamu menjemputmu. Di rumah tinggal aku sendiri. Tidak ada yang bisa menjagaku. Lalu temanmu? Aku sendirian tanpa siapa-siapa. Tidak punya teman. Jangan sampai terulang lagi. Ya, tentu saja. Kamu bisa jalan sendiri. Aduh, tidak. Saya tidak bisa berjalan. Kalau begitu saya antar Anda ke rumah sakit. Besok jika sudah sembuh, Anda bisa pulang sendiri. Tidak perlu. Kita pulang saja. Kompres dengan es. Besok pagi pasti sudah sembuh. Baiklah kalau begitu. Aduh, saya tidak tahan lagi. Ada apa lagi? Sakit sekali. Anda tidak fokus membantu saya. Saya tidak mau jalan. Kalau begitu bagaimana jika Anda letakkan satu tangan di bahu saya, lalu berjalan dengan melompat satu kaki? Saya sudah terluka begini. Anda malah. Sudahlah. Anda pulang saja. Saya pulang sendiri saja sudah cukup. Baik. Hei, Anda benar-benar tega pergi? Hei, apa yang Anda lakukan? Pergilah. Biarkan saya mati kesakitan sendirian di sini. Kalau begitu, Anda bermalam di sini sendirian saja. Kenapa Anda begitu tega melihat saya begini? Apakah Anda tidak punya simpati sama sekali? Bagaimana aku menindasmu? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kamu menindasku. Lalu kamu mau apa? Aku ingin kamu menggendongku ke atas. Zhang Shui, jangan terlalu keterlaluan. Bagaimana aku keterlaluan? Aku tidak bisa berjalan. Kakiku sakit sekali. Baiklah, aku bisa menggendongmu dan mengantarmu pulang, tapi jangan pikirkan yang lain. Oke, aku setuju. Naiklah. Xiang Yang, kenapa wajahmu semerah ini? Apakah itu karena saat menggendongku tadi? Bersentuhan? Kamu bicara omong kosong apa? Halo istriku. Aku keluar menemui seorang teman. Sedang dalam perjalanan, akan segera pulang. Aduh, baik.
kamu tidak berkata jujur kepada istrimu? Mungkinkah kamu merasa bersalah dan takut ketahuan oleh istrimu? Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Hei, Li Xiangyang. Istriku, aku pulang. Kamu pergi kemana? Kenapa pulang selarut ini? Aku hanya pergi menemui teman yang sudah lama tidak kutemui. Pria atau wanita? Tentu saja pria. Mana mungkin aku punya teman wanita? Li Xiangyang, sebelum kamu pulang sore ini, bisakah kamu membersihkan bau tidak sedap itu dari tubuhmu? Jangan membawanya masuk ke rumahku. Bukan, istriku. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kamu masih berpura-pura? Kalau begitu, coba jelaskan tentang bau tidak sedap di tubuhmu itu. Aduh, istriku, dengarkan penjelasanku. Situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Baik, coba jelaskan bagaimana situasinya. Aku hari ini itu... Aku. Li Xiangyang, tidak kusangka kamu orang seperti ini. Memang benar, pria itu tidak ada yang baik. Sayang, tolong percaya padaku. Aku benar-benar tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitimu. Sudahlah. Lagi pula, kita bukan suami istri sungguhan, aku juga tidak peduli bagaimana keadaanmu. Tapi lain kali jika kamu melakukan hal seperti ini, bisakah kamu tidak pulang, agar aku tidak perlu membersihkan bau amis darimu ini? Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitimu. Aku akui, hari ini, aku pergi menemui seorang wanita. Tapi, dia yang memberitahuku saat kamu diculik, aku hanya pergi untuk berterima kasih padanya. Jadi, kamu pergi menemui penyelamat hidupku, ya? Sayang, aku bersumpah, aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitimu. Benarkah? Hanya itu? Benar. Sayang, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu. Kalau begitu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Sayang, lihat, sekarang sudah tidak terlalu awal. Cepat mandi dan tidur. Kalau begitu, bisakah aku tidur di ranjang malam ini? Li Xiangyang, bisakah kamu pergi membersihkan bau itu dari tubuhmu dulu, lalu aku juga akan mandi. Baik, aku akan segera mandi. Li Xiangyang, mungkin sudah saatnya menerima kamu dan menyerahkan diriku sepenuhnya padamu. Istriku, aku sudah selesai mandi. Aduh, bisakah kamu bantu aku berjalan ke sana? Rasanya aku tidak punya tenaga. Istriku benar-benar bermanja-manja padaku. Ada apa ini? Sepertinya, malam ini aku benar-benar bisa menjadi suami sejati. Kamu keluar, jangan mengintip. Dia sudah memberi sinyal, kalau aku tidak bertindak, bukankah aku ini bodoh? Meskipun aku ditipu, aku terima saja. Paling-paling, dimarahi lagi habis-habisan. Li Xiangyang, mulai sekarang, aku menyerahkan diriku padamu. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat gendong aku masuk. Kamu, matikan lampunya dulu. Kenapa kamu masih melamun? Apa kamu sudah sikat gigi? Belum. Jangan terlalu tegang. Kamu ini pria, sama sekali tidak boleh tegang.
Istriku, jangan pura-pura tidur lagi. Jika di sisiku, kamu bisa tidur nyenyak, nanti anak-anakku semua akan memakai nama margamu. Ah, Li Xiangyang, kenapa kamu tidur tidak memakai baju? Hei, bukan kamu sendiri yang bilang aku akan tidur? Tidur pakai baju apa? Kamu cepat pakai bajumu. Nanti kalau tidak ada izinku, kamu tidak boleh tidur di ranjang. Bukankah kemarin kamu yang bilang mau tidur denganku? Hela, benar-benar sulit ditebak apa mau wanita. Istriku, ada apa denganmu? Apakah perusahaan menghadapi masalah sulit? Ada apa dengan foto ini? Foto? Foto apa? Coba berikan padaku. Li Xiangyang, dulu saat kamu bilang berpura-pura menjadi tunanganku, apa yang kamu katakan? Istriku, bukan. Dengarkan penjelasanku. Ini hanyalah kesalahpahaman. Salah paham? Aku sudah melihat kalian berdua berpelukan. Apa kau pikir aku buta? Istriku, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak berpelukan dengan wanita lain di luar. Percayalah padaku, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Berpelukan. Kemarin kau berbohong padaku. Katanya bertemu teman lama. Kau pikir Lan Kexin ini apa, wanita lemah? Istriku, aku salah. Jangan panggil aku istri. Aku jijik padamu. Istriku, dengarkan penjelasanku. Wanita ini namanya Zhang Sue. Aku kebetulan bertemu dengannya saat lewat kemarin. Dia sedang diganggu oleh dua pria. Aku hanya bertindak pahlawan saja. Sungguh, tidak ada apa-apa. Pria saya berpelukan dengan wanita lain. Kau masih menyuruhku jangan berpikir macam-macam. Li Xiangyang, kau menganggapku apa? Tapi, kau bilang aku seorang pria dewasa, bertemu wanita lain di jalan sedang diganggu. Aku juga tidak bisa membiarkannya saja, bukan? Kau memang pandai bersilat lidah. Aku lihat kau nanti akan menolongnya sampai ke ranjang. Aku lihat bagaimana kau akan menghadapi akibatnya. Istriku, bagaimana mungkin aku akan menolongnya? Sampai keranjang. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai satu orang. Aku hanya punya satu wanita, yaitu dirimu. Aduh, istriku, jangan-jangan kamu cemburu, ya? Aduh, jangan cemburu dong. Aku sungguh hanya melakukan perbuatan baik. Cemburu? Li Xiangyang, aku memperingatkanmu, mulai hari ini, kamu, Li Xiangyang, dan aku, Lan Kexin, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sekarang, segera, cepat, tinggalkan keluarga Lan kami. Aku akan pergi ke kantor sekarang, jangan sampai aku melihatmu saat pulang. Aduh, istriku. Aduh, kenapa melakukan perbuatan baik malah jadi masalah begini? Halo, Zhang Sue. Halo, Yang. Apakah kamu menyesal? Ingin menghabiskan waktu berdua denganku? Aku tidak sedang bercanda denganmu sekarang. Sebaiknya kamu menjelaskan hubungan kita ini dengan jelas. Jika kamu menyebabkan aku diusir istriku dari rumah, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Halo, Li Xiangyang, kamu gila ya? Istriku, aku membuatkanmu sup ayam. Cepat minum selagi hangat. Untuk apa kamu datang lagi? Cepat pergi dari sini. Istriku, aku. Ada apa? Ada tamu ya? Jadi ini Sugar Mommy yang kamu dekati itu. Bukan, istriku, aku. Kenapa dia malah datang ke sini? Dia tidak diterima di sini. Aku tidak mencarimu, aku mencarinya. Kalau begitu, cepat katakan urusanmu. Jangan buang-buang waktuku. Li Xiangyang, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini, padahal kita pernah bersama dalam satu ruangan? Aduh, bisakah kamu jangan memperkeruh suasana? Tidak ada apa-apa di antara kita. Kamu juga tahu itu, kan? Jika kalian ingin bermesraan, silakan cari tempat lain. Kalian tidak diterima di sini. Istriku, ini Zhang Sue. Dia datang untuk menjelaskan tentang foto itu. Nona Lan, sebenarnya aku sangat menyukai Li Xiangyang dan ingin dia menjadi menantu keluarga Zhang kami. Zhang Sue, aku peringatkan kamu. Li Xiangyang sekarang adalah milikku. Apa yang tidak kuinginkan, akan kubuang, akan kuhancurkan, dan tidak akan pernah direbut oleh orang lain. Istriku, apa yang kamu katakan? Aku selamanya milikmu. Kamu jangan ikut campur. Zhang Sue, jika kamu tidak ada urusan, lebih baik kamu pergi sekarang. Jangan mengganggu aku dan suamiku makan siang bersama. Dengar tidak? Cepat pergi. Hei, Li Xiangyang, kamu yang memanggilku ke sini? Sekarang kamu mengusirku. Memangnya ada orang seperti kamu? Jangan coba-coba memprovokasi di sini. Cepat pergi. Akan pergi, kok. Lan Kexin, meskipun aku belum mendapatkan Li Xiangyang sekarang, tapi tunggu saja pembalasanku. Di dunia ini, tidak ada pria yang tidak bisa kudapatkan. Zhang Sue. Hei, kamu benar-benar wanita yang terlalu percaya diri. Aku, Li Xiangyang, adalah pria yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan seumur hidupmu.
Istriku, ayo sini minum sup ayam ini. Sudahlah, aku masih ada urusan. Istriku, apa kamu sudah memaafkanku? Percayalah padaku, aku dan Zhang Shui benar-benar tidak ada apa-apa. Aku yakin kamu tidak akan berani melakukannya. Ibu, kenapa ibu datang? Keksin, meskipun kakek sekarang menyerahkan seluruh keluarga Lan dan Tiansheng Group untuk kamu kelola. Tapi kamu tidak bisa bertindak sembarangan, kan? Ada apa? Aku dan Wendong, bagaimanapun juga adalah pemegang saham Tiansheng Group. Sekarang kamu benar-benar tidak menghargai kami. Bu, ada apa sebenarnya? Bisakah ibu tidak bertele-tele? Sejak proyek pengentasan kemiskinan dimulai, kita terus merugi. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab kepada kami para pemegang saham? Pengentasan kemiskinan itu untuk membantu masalah ketenaga kerjaan di Nancheng. Sebelumnya, Grup He selalu membantu kalangan atas. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya sebagian kecil orang. Kita seharusnya memfokuskan perhatian pada masyarakat luas yang membutuhkan. Masyarakat luas? Orang-orang rendahan yang sangat miskin itu, itulah yang kamu sebut peluang bisnis? Grup Lan kami selalu melayani kalangan atas yang kaya raya. Mengapa kamu ingin bertindak sebaliknya? Bu, apakah menurutmu, orang miskin tidak pantas memiliki kehidupan yang lebih baik? Kamu harus membeda-bedakan orang. Lan Keksin, jika kamu tetap keras kepala, kami terpaksa mengadakan rapat dewan direksi untuk melengsarkanmu. Pergi. Tidak apa-apa kan ada aku di sini. Mengapa? Mengapa ibu saya melakukan ini kepada saya? Padahal saya juga putrinya. Dia hanya punya putra itu. Tidak pernah memikirkan perasaan saya. Oh, sayang, jangan khawatir. Nanti, meskipun masalah besar datang, saya akan selalu ada untukmu. Kamu, lupakan saja. Li Xiangyang, kamu pergi saja. Saya tidak punya posisi di keluarga Lan. Jika kamu bergabung dengan keluarga ini, pasti akan ada orang yang meremehkanmu juga. Sayang, jangan begitu. Saya memiliki kemampuan untuk memberimu kebahagiaan, untuk melindungimu. Percayalah padaku. Lupakan saja. Saya akan bicara dengan kakek sekarang. Saya tidak akan mewarisinya. Li Xiangyang, saya sudah memikirkannya. Lagi pula, saya rasa kamu juga orang yang baik. Nanti kita hidup sebagai orang biasa saja. Sayang, kamu... Ah, tidak perlu bicara lagi. Kamu keluar dulu. Sekarang saya akan membuat laporan pengunduran diri dan pengalihan saham. Yang mulia, Sudah. Kapan kamu akan menghilangkan kebiasaan sujudmu ini, yang sering sekali kamu lakukan? saya... Sekarang juga, keluarkan perintah atas nama Aula Agung untuk mengakuisisi keluarga Lan. Saya ingin istri saya Keksin menjadi nyonya keluarga Lan. Dan semua perbuatan tidak pantas yang dilakukan Lan Wendong akan saya ungkapkan semuanya. Baik. Halo kakek, saya kebetulan ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jadi... Keksin, saya perintahkan kamu untuk segera pulang ke keluarga Lan sekarang juga. Kakek. Halo, kakek. Kakek. Keluarga Lan. Biarkan Wendong yang mewarisinya. Saya lelah. Bodoh sekali. Adikmu Wendong, kemampuan apa yang dia miliki untuk mengelola keluarga Lan? Kakek, mengapa kakek bilang aku tidak punya kemampuan? Ingat dulu, aku juga yang membuat kinerja keluarga Lan kita melampaui batas, ya kan? Tentu saja, ayah. Wendong ini, bagaimanapun juga dia cucu kandung ayah. Bagaimana bisa ayah berbicara begitu padanya? Anak boros ini hampir menghancurkan keluarga Lan. Kakek, janganlah kakek menuduhku. Kakek, janganlah kakek berbicara begitu pada Kak Wendong. Jika keluarga Lan kita tidak ada Kak Wendong, pasti sudah lama bangkrut. Benar kan, kakek? Apakah mungkin kakek tidak menyerahkan keluarga Lan ini kepadaku untuk diurus, tapi kakek serahkan kepada Keksin? Kakek, lihatlah Kak Keksin. Jika dia menemukan anak dari keluarga kaya Longcheng, lalu menikahinya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi dia malah menemukan seorang miskin seperti ini, benar-benar membuat keluarga Lan kita menanggung malu. Kemari, laksanakan hukuman keluarga. Kakek, apa yang kakek lakukan? Saya ini cucu kandung kakek. Kakek, ini... Ayah, apa yang ayah lakukan? Apakah ayah sudah pikun? Istriku, aku sudah bilang, aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Ada apa ini? Kakek, aku... Keksin, kamu adalah cucu kesayangan kakek. Sekarang, saya secara resmi mengangkatmu sebagai kepala keluarga Lan. Kakek,
Saya adalah putra tertua keluarga Lan. Benar, ayah. Wendong ini, anak saya, dialah putra tertua keluarga Lan. Keksin ini perempuan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengemban tugas berat ini? Keluarga Lan telah diakuisisi oleh Kuil Agung. Mulai sekarang, keluarga Lan akan menjadi keluarga nomor 1 di Kota Naga. Keksin itu perempuan. Apa dia punya hak untuk mengemban tugas penting ini? Keluarga Lan telah diakuisisi oleh Istana Agung. Mulai sekarang, keluarga Lan akan menjadi keluarga nomor 1 di Kota Naga. Ada kejadian seperti itu, kakek. Ini kabar baik sekali. Penguasa Istana Agung secara pribadi menunjuk Keksin untuk menjadi kepala keluarga Lan kita. Apa penguasa ternyata menunjukku untuk menjadi kepala keluarga Lan? Bukankah ini salah, kakek? Seharusnya kepala keluarga Lan ini, bagaimanapun juga, adalah aku, kan? Sudahlah, upacara penunjukan ini sudah selesai, bukan? Sialan kamu, Li Xiangyang. Memangnya kamu punya hak bicara di sini. Pergi sana. Anak durhaka. Yang di depanmu ini adalah penguasa Istana Agung. Apa? Dia penguasa? Penguasa Istana Agung? Cepat berlutut. Pengu. Penguasa? Saya salah. Apa? Dia yang mulia? Yang mulia Aula Agung? Kenapa belum berlutut? Yang mulia? Saya salah. Li Xiangyang, kamu Tuan Lan, saya lihat Wendong masih muda dan perkasa. Aula Agung juga baru-baru ini sedang mempersiapkan pembangunan istana. Biarkan dia membantu di lokasi konstruksi. Ide ini bagus. Hah? Pergi ke lokasi konstruksi? Ah, ini. Li Xiangyang, kamu benarkah yang mulia Aula Agung? Istriku, tidak peduli apapun identitasku, cintaku padamu selalu sama.